Sini ngumpul kita tonton bocah Funko Pop bernama Xavier Benedict, umurnya 3 tahun lebih muda dari channel ini. Dia udah ngayun pedang 5.352 kali. Sementara ibunya yang kelihatannya lagi hamil lagi nyuruh dia jangan terlalu maksa diri karena masih masa pertumbuhan. Tapi si bocah ini fokus banget bilang dia bakalan sukses ngelakuin tebasan maut. Sementara bapaknya malah bilang mendingan dia latihan aja daripada mainan terus makan tanah. Ya benar juga sih. Tapi tiba-tiba dari arah manapun pedang kecilnya lepas dari tangan muter di udara dan nancep ke pohon. Bapaknya langsung aja ngebully dia tanpa alasan jelas, bilang jalannya masih panjang buat jadi pendekar pedang yang hebat. Dia baru 3 tahun woy, tapi pas dia lompat buat ngambil pedangnya dan sadar tangannya nggak nyampe ada. Semacam energi yang tiba-tiba muncul dari tangannya. Pedang itu copot dari pohon dan terbang balik ke tangannya. Bapak sama ibunya yang lagi produksi bayi langsung lari sambil bilang nggak nyangka. Terus tokoh utama kita Xavier, nama yang kayak kakek-kakek banget sumpah, bilang dia cuma mikir pengen pedangnya balik ke tangannya dan pedangnya nurut aja. Bapaknya langsung muji-muji, dia bilang nggak pernah ngebayangin ada orang dengan bakat sihir keren bakal lahir di keluarga Benedict. Ibunya juga terharu banget anak Funko Popnya lahir punya kekuatan super. Tapi tiba-tiba bapaknya ngangkat dia tinggi-tinggi dan bilang sekarang gilirannya. Buat bikin anaknya semangat banget. Dan mulai hari ini dia bakal ngedidik si anak jadi pendekar pedang sihir paling kuat. Tapi jelas aja kalau ada anak umur 3 tahun ngayun pedang pro kayak gitu, ini pastinya bukan baru dimulai hari ini. Jadi kita mundur dikit ke belakang dan ngelihat tumpukan mayat sama lautan darah. Umat manusia ngira mereka udah menang dan mau ngakhirin perang panjang ini. Itu bagian yang bagusnya. Bagian buruknya adalah semua teman-temannya udah pada mati. Adik perempuannya ya mungkin yang lagi dibikin di perut ibunya sekarang. Dia bahkan belum sempat lahir dan tetap mati. Dan yang berdiri tepat di depan dia adalah sang bencana besar Raja Iblis Patrick. Jelas banget ngasih nama karakter bukan keahlian autornya. Patrick bilang ini keren. Seorang manusia bisa sampai sejauh ini tapi hari ini adalah akhir dari Xavier. Benedict, ras iblis bakalan bangkit lagi. Xavier lompat buat nyerang dan Patrick senyum sambil bilang mereka bakal ketemu lagi. Terus Xavier ngeluarin tebasan meledak ini, semuanya hancur lebur berkeping-keping. Nyisain bola ungu kecil doang. Xavier nyamperin ngambil bola itu dan sadar kalau itu inti Raja Iblis, sumber kekuatannya. Kalau dia ngancurin itu, si Iblis gak bakalan bisa bangkit lagi. Coba kalian perhatiin ini. Bolanya kayak mau meledak. Xavier bilang gak ada orang di dekat situ buat nahan ledakan sihirnya. Ya kalau semua mati siapa yang nahanin buat lo sebelumnya? Sekarang masuk akal gimana? Lo bisa sampai sejauh itu? Dia mikir kalau aja dia punya sedikit bakat sihir, dia bisa menang sekarang juga. Tapi setelah semua pengorbanan itu, mereka bakal kalah hari ini. Teman-temannya sangat ngandelin dia. Nyebelin banget rasanya setelah sekian banyak pertarungan malah nggak sesuai harapan mereka. Coba aja dia lebih kuat. Terus duar asapnya hilang pas dia lagi mikir dia butuh sihir. Di sebuah rumah, ada seseorang buka mata dan ada sosok wanita buram yang bilang, Andrew, lihatlah bayi Funko Pop kita udah lahir. Dan begitulah Arthur versi Deep Web kita akhirnya muncul. Bagusnya dia masih ingat semuanya. Dan anehnya dia tumbuh cepet banget. Dan yang lebih aneh lagi, dia latihan kayak orang yang gak punya kesabaran. Hal pertama yang dia pegang itu pedang. Benar-benar bakat alami yang punya satu tujuan, yaitu jadi yang terkuat. Chapter selanjutnya tokoh utama asik latihan di tengah hutan. 4998, 99. Dia ngira dia itu Rock Lee. Umurnya sekarang 12 tahun dan adegan Raja Iblis itu masih nempel di kepalanya. Dia bilang bakalan bunuh si brengsek itu ngayun dan ngeluarin gelombang tekanan yang nyapu bersih seluruh isi hutan. Buat apa? Buat bunuh Raja Iblis dia emang harus latihan. Masuk akal sih. Dia kecapekan banget nyender manja di pohon, seakan bilang oke latihan gue selanjutnya apa. Terus seriusan dia malah ngeluarin buku dan mulai belajar. Efisien banget kayak temannya Elon Musk. Dia
latihan ilmu pedang di hutan, dan dia terbang ke sana, kemari ngelempar bola api ledakan di mana-mana. Padahal, belum ada musuh satupun, dia udah ngancurin gunung. Dia ninggalin kawah gede dan bilang, lumayan juga. Tapi kayak di awal setelah semuanya selesai, ada gosip nyebar di kota. Semua orang pengen tahu kenapa bangsawan datang buat investigasi. Ada yang bilang bagus, mereka nyelidikin ini karena mereka harus nyingkirin hama-hama itu. Tapi layaknya warga modern yang baik semuanya pada ngeluh. Para bangsawan itu cuma nyuri sumber daya mereka doang. Sementara itu, Xavier jalan di kota nyapa Suster Maria Paman Jack nyapa semua orang. Sejauh yang dia tahu, kota itu dipimpin oleh Count Jim Claus. Dia sama pelayannya Mikalela dibenci sama semua bangsawan. Tiap kali ada masalah yang ribet mereka pasti ngilang. Mereka ini tipe orang yang bisa hianatin kekaisaran kapan aja dan nuker apa aja demi uang. Di kehidupan lalunya umat manusia juga menderita gara-gara bangsawan pengkhianat kayak mereka. Tiba-tiba, seekor kuda nendang apel dagangan kakek tua. Si kakek jongkok buat mungut apelnya dan ada cowok random ngeluarin cambuk terus nyambuk dia. Xavier ngeliatin kayak udah siap bunuh orang. Ini karena para bangsawan maksa semua orang minggir buat ngasih jalan masuk. Megah mereka. Dan di antara mereka ada Ion Claus, bangsawan umur 10 tahun nyuruh rakyat jelata buat ngehibur mereka. Dia nengok ke samping dan ngelihat gadis kecil. Ya, dia juga 10 tahun tapi ada apa? Sama otak bocah ini, dia berdiri dan jalan nyamperin. Kelihatannya dia mau bikin masalah nih. Dia ngambil roti dan nanya, berapa? Si nenek yang nyoba ngehindari masalah langsung bilang, "Nggak usah kamu, nggak perlu bayar. Ambil aja. Ambil semua roti saya." Tapi bocah ini jelas lagi ngerencanain sesuatu. Dia ngerogoh saku bilang harus ngikutin aturan kota ngelempar 3 koin emas dan minta kembalian. Yoi, dia bakal minta anak cewek itu sebagai kembaliannya. Sinting, si nenek bilang dia nggak punya kembalian sebanyak itu. Dan bocah ini ngelakuin apa yang udah ditebak. Dia bilang, nenek itu bisa ngasih. Gue tahu apa yang kalian pikirin, autornya lupa ya kalau bangsawan ini baru 10 tahun. Gila emang. Orang-orang mikir nasib anak itu bakal hancur. Untungnya tokoh utama kita udah siap nyelamatin. Dia dari penjara atau ngirim dia langsung ke neraka karena dia udah megang pedangnya. Tapi ngerem dia nyimpen pedangnya dan mikir, buat sekarang dia nggak boleh narik perhatian karena punya misi yang lebih penting. Sihir itu kartu as yang kuat dan lebih baik nggak ada yang tahu. Jadi dia bakal ngasih bocah idiot ini pelajaran yang setimpal. Di atas atap dia bilang, tempat itu cukup. Bagus. Walaupun ada yang sadar, serangannya dari sana mereka nggak bakal sempat nemuin dia. Claus di bawah sana nanya apa, mereka takut sama dia. Dia bayar lebih dari harga normal dan dia itu bukan penjahat sembarangan. Tangan dementor kecil itu mau nyentuh si gadis pas tiba-tiba tangannya kebungkus air. Dia mulai tenggelam. Anak buahnya manggil-manggil, tuan muda nanya apa yang lagi terjadi. Tapi nggak ada yang bisa nyentuh dia. Bocah itu hampir pingsan sementara si gadis kecil ngeliatin Xavier dari kejauhan ngerapal sihir. Dia mutusin buat pura-pura nggak lihat apa-apa dan kayaknya Xavier udah ngebiarin bocah itu tenggelam selama 2 menit penuh dan dia tetap nggak mati-mati. Terus tiba-tiba bapak-bapak bernama Tuan Habus muncul dan ngeliatin. Dia majuin tongkatnya dan batalin sihirnya. Bangsawan kotor itu jatuh ke tanah kayak sampah. Jadi ya orang kuat baru aja muncul. Tuan Habus ngayunin tongkat dan mutusin mantranya. Tapi terus serangannya berbalik ke arah dia. Cuma dia langsung ngehantamin tongkatnya ke tanah dan ngeluarin aura emas yang bahkan bikin Xavier kaget. Cowok itu diam sebentar, terus seakan-akan dia natap langsung ke arah Xavier. Terus Xavier ngilang. Para prajurit nyuruh buat bawa bangsawan itu ke dokter. Tapi dia ngedorong semua orang dan bilang gak sudi. Dia langsung nyuruh anak cewek itu ngaku kalau dia yang pakai sihir karena dia bakal dipenjara. Jelas aja sih, ibu dan gadis itu bilang mereka nggak tahu menahu cara pakai sihir. Bocah itu mau mukul, tapi Habus narik dia mundur dan ngasih tahu Tuan Claus mending jangan bertingkah kayak gitu karena itu nggak pantas buat keluarga mereka. Claus nyuruh profesor itu berhenti, tapi Habus ngingetin kalau Count nggak bakal suka sama situasi ini. Kayaknya si Count bukan orang baik, karena bocah itu langsung panik dan minta maaf. Mereka pergi tapi Claus bilang masalah ini belum selesai. Pindah ke rumah Benedict tempat bocah Funko Pop lagi makan brutal.
Nah, sampai sini dulu ya. Bersiaplah buat kelanjutannya nanti. Sini kumpul, kita bahas manhwa reinkarnasi paling koplak tahun ini. Waktu bayar pajak ibu si protagonis bahas rumor pewaris muda yang dihajar orang. Ayahnya malah ketawa kegirangan. Lalu Helena, adik perempuannya nyeletuk dengar-dengar pelakunya penyihir air. Mungkinkah kakaknya yang lagi duduk santai itu pelakunya? Dia langsung batuk panik pura-pura polos. Mana mungkin dia ambil risiko? Dia kan cuma latihan. Terus di hutan, ibunya nyuruh Helena berhenti ngawur dan lanjut belajar sihir. Mustahil pelakunya kakak sendiri kan? Tapi Helena udah capek. Dia maunya langsung praktek sihir, bukan cuma duduk diam, baca buku. Sementara itu ayahnya lagi kesusahan makan, mengeluh dompet selalu tipis pas musim pajak. Ibunya bilang harusnya bersyukur, minimal setelah dibayar lunas para penagih. Itu bakal minggat selama setahun penuh. Tinggal 2 hari lagi masa-masa suram ini. Dia kasih makanan ke anaknya dan ayah nanya, apa Xavier mau latihan bareng? Xavier langsung nolak mentah-mentah dan ayahnya bilang dia melewatkan peluang emas latihan sama pendekar pedang legendaris yang udah turun di banyak medan perang. Tapi Xavier malah berdiri bilang, ada urusan lain nanti, jadi latihannya kapan-kapan aja. Lagian, ayahnya harusnya melatih otak, bukan cuma otot doang. Dikatai bodoh gratisan sama bocah 12 tahun itu lumayan nyesek. Adiknya pengen ikut latihan tapi dia nyuruh balik belajar buat racik ramuan dan herbal. Jadi kalau dia terluka, dia bisa mengandalkan adiknya yang memang jenius bikin ramuan. Di kehidupan sebelumnya, pada usia 16 tahun, dia udah jadi peracik papan atas. Tapi, saat Xavier terjebak mematikan selama 2 tahun di garis depan, ngelawan iblis rumahnya diserang, dan adiknya tewas. Tepat saat dia hampir berhasil menciptakan penawar maut buat racun Volado, sebuah wabah mematikan yang membunuh sepertiga populasi di Kastil Tulang. Makanya, di kehidupan kali ini adiknya harus dilindungi mati-matian. Kembali ke kota si bocah tengil. Klaus kena gampar di wajahnya. Pelakunya ayah sendiri yang sama sekali nggak peduli. Dia memukulnya dan menyuruhnya diam. Ayahnya nanya apa benar dia udah kurang ajar sama Tuan Habus. Klaus marah besar. Tunggu, ayah mukul aku cuma gara-gara pengawal rendahan. Tapi pria tua itu malah bilang anaknya benar-benar aib keluarga. Dia nggak paham apa yang dibutuhkan buat bertahan jadi bangsawan. Si bocah ngeles bilang itu nggak penting. Dia punya banyak pengawal dan hak istimewa. Tapi ayahnya memanggilnya idiot. Kekuasaan bangsawan itu murni dari kekuatan militer dan Habus itu penyihir terkuat di keluarga Klaus. Dia penjaga asli yang bikin mereka tetap berkuasa, bukan sampah nggak berguna kayak anaknya. Pantesan aja mental si Klaus hancur. Berantakan tekanan ayahnya itu benar-benar terlalu gila. Terus dia dengan entengnya bilang anak laki-laki itu bisa diganti. Tinggal hamili wanita lain kelar urusan. Anak baru bakal lahir. Klaus lari sambil nangis. Jelas dia nggak bisa normal punya bapak model begini. Ayahnya santai aja. Mikir anaknya bakal sadar sendiri. Di luar sana si bocah hancur lebur bingung. Kenapa ayah sialannya lebih milih ngebelain bawahan ketimbang darah dagingnya. Dan ini semua gara-gara si brengsek yang pakai sihir ke dia. Kalau ketahuan siapa, pelakunya pasti bakal dihabisi. Sementara itu di sudut kota lain di bawah pohon berlatar. Langit senja ada gadis kecil imut. Itu Cecily, teman masa kecil protagonis. Dia nanya, ada perlu apa? Dan Cecily berterima kasih buat yang tadi. Dia langsung salting, makasih buat apa, aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Tapi dia santai aja. Dan ngasih sekeranjang buah kecil. Xavier sadar udah nggak bisa ngeles. Cewek ini udah tahu dia jago pedang dan sihir. Dan dia menyuruh protagonis buat tenang. Rahasianya aman asal dia mau pamerin skill aslinya. Dia masih berusaha pura-pura lemah tak berdaya, tapi mana mempan bohongin Cecily. Waduh, semua karakter. Dari masa depan emang pada miring otaknya. Teman masa kecil yang bertarung bersamanya di garis depan, bertahun-tahun ahli pedang jenius dengan insting mematikan. Tapi sebelum perang usai dia mati dibunuh oleh ras Syrian. Jadi dia belum lama mati, terus langsung reinkarnasi lagi. Sekarang malah minta diajarin rahasianya biar bisa jadi rekan rahasia tersipu malu. Sementara protagonis kita panik sendiri. Dia bilang boleh aja tapi harus jauh dari kota.
Malam tiba dan ada yang meninju pohon. Itu Klaus makin dia ingat. Kejadian tadi amarahnya makin meledak-ledak. Bocah tengik itu nggak mungkin sekuat itu. Terus kenapa ayahnya selalu belah pihak sana? Tentu saja, tangannya sakit banget. Dia cuman anak-anak. Nggak pernah pegang pedang, nggak pernah latihan. Sedetik pun seumur hidupnya, tapi Klaus tetap berdiri ngamuk mengutuk ayahnya yang tegah, meremehkannya. Nah, perhatikan baik-baik adegan ini. Tiba-tiba sesuatu menginjak punggungnya. Monster warlock hutan bermata raksasa. Siap menghabisi nyawanya. Bocah itu menoleh dan monster itu nyaris mencabiknya hidup-hidup. Dia nyungsep ke tanah kayak orang idiot, lalu berbalik dan melihat monster raksasa. Ngiler tepat di depan hidungnya. Dia memohon pertolongan nangis kenapa nggak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba seseorang menarik kerahnya dan melemparnya. Dia menabrak tembok keras. Sekarang, protagonis kita berhadapan langsung dengan monster itu. Dan si bocah plonga-plongo. Tunggu anak kecil ini, barusan dorong aku. Dia menggertakkan giginya mengancam makhluk buas itu, nggak bakal bisa pergi dari sini. Hidup-hidup hari ini. Tapi, dalam hati dia sadar mereka di pinggir hutan dan bantuan nggak bakal datang secepat itu. Lagian, makhluk gila ini nggak seharusnya ada di sini. Kenapa monster sedekat ini sama kota? Satu-satunya alasan logis cuma ras iblis yang mulai bergerak lagi. Monster itu mengaum melompat dan menampar brutal ke arah protagonis. Dia menghindar mundur, meluncur ke sisi kanan makhluk itu, dan pertarungan ala Dragon Ball pun meledak. Masalahnya, senjata biasa nggak bisa memotong monster magis. Tapi, berkat latihan gilanya, dia nggak langsung terbantai habis sampai dadanya kena telak dan terpental mundur. Cecily dan Klaus di belakangnya syok berat. Protagonis sebenarnya mau merapal sihir, tapi ada bocah bangsawan tengil itu di sana. Dia nggak bisa. Dia percaya Cecily, tapi bocah satu itu pasti bakal ember. Jadi satu-satunya jalan cuma membantai monster ini tanpa sihir, dan itu bakal susah parah. Meski begitu dia meyakinkan dirinya. Nggak boleh mundur. Kita sama-sama tahu kalau dia mau mengalahkan Raja Iblis, dia nggak boleh takut sama kecoak macam ini. Dia kembali menerjang bersumpah nggak butuh sihir buat menghabisi monster ini. Ini mungkin pertarungan pertamanya melawan monster di kehidupan sekarang. Tapi dulu dia udah membantai ribuan dari mereka. Dia maju lurus lalu menebas ke kiri, menyusup di bawah lengan makhluk itu. Membuktikan tanpa sihir pun dia hafal kelemahan mereka. Sambil menunduk dia melancarkan tebasan bersih, mengoyak tanah, lalu merobek dadanya. Darah muncrat kemana-mana, dan monster buas itu langsung tumbang ke belakang. Klaus cuma bisa melongo nggak percaya bocah itu membunuh monster sendirian. Protagonis yang kehabisan tenaga akhirnya ambruk, sementara Cecily teriak memanggilnya dan lari mendekat. Dia bangkit dan bilang cuma sedikit capek, yang penting semuanya selamat. Tapi Klaus tiba-tiba memanggil mereka dan menyuruh lihat ke belakang. Monster yang baru ditebas itu bangkit lagi dalam sedetik. Protagonis langsung sadar lukanya sembuh sendiri. Melihat itu dia tahu ada yang nggak beres. Dia mendorong Cecily dan menyuruhnya lari. Cewek itu menolak meninggalkannya, tapi protagonis membentak kalau dia cuman jadi beban. Cecily langsung lari menarik tangan Klaus dan kabur. Klaus bilang mereka nggak bisa membiarkan bocah itu mati, tapi Cecily bersikeras. Mereka harus cari bantuan. Nggak mungkin kan penulis naskahnya maksa masukin Klaus ke tim protagonis. Ya meski dengan ayah sekejam itu masuk akal sih. Atau mungkin nggak, entahlah. Monster sialan itu malah mengabaikan jagoan kita dan sepertinya mulai mengincar mereka berdua. Dia meneriaki monster bodoh itu, melempar pedangnya tepat ke kepala, tapi makhluk itu menepisnya. Untungnya, pedang itu jatuh di dekatnya, jadi dia berlari mengambilnya, lalu berpikir, kalau dia bisa memancing monster ini lebih dalam ke hutan, minimal dia bisa pakai sihir. Dia berhasil menarik perhatiannya monster itu, mengikuti menghancurkan segalanya. Sabetan ekor datang lagi, mematahkan sebuah pohon dan mengarah lurus ke punggungnya. Dia berbalik memblokir serangannya, menebas batang pohon, lalu ayunan tangan raksasa
menyusul. Dia menahan 2 sabetan cakar pakai pedang, tapi kemudian terkena telak. Terlempar keras menabrak pohon. Sisi baiknya karena semua orang udah lari, dia akhirnya bebas pakai sihir. Monster itu menerjang mau menggigit dia meraup pasir. Dan jujur kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Ayo kita mulai kisah gila ini bersama. Dia melemparnya tepat ke mata monster itu yang sebenarnya konyol. Lihat saja, ukuran mata raksasa itu mustahil bisa tertutup sepenuhnya. Tapi anehnya, monster itu malah jadi setengah buta. Dia cuma berusaha mengulur waktu agar 2 orang itu bisa kabur cukup jauh. Serius deh, dia masih saja khawatir anak itu bakal melihatnya. Ayolah kau bakal mati di sini kalau tidak pakai sihir. Berdiri di tepi jurang, tapi masih saja nekat mengadu nasib. Pada titik ini dia sadar sudah tidak ada jalan kembali. Dia menciptakan bola api raksasa yang jujur saja terlihat sangat keren. Dia melemparnya sekuat tenaga seperti pemain bisbol. Serangan itu kena tepat sasaran di tengah kepala monster itu. 2 ledakan besar terjadi di hutan asap di mana-mana dan jagoan kita mulai merayakannya. Tapi sial, tebingnya hancur dan dia akan jatuh. Kalau sampai dia pingsan lalu bangun dan melihat makhluk aneh di dalam gua, penulisnya benar-benar terlalu memaksakan plot klise. Aku jatuh. Tidak, bagaimana mungkin aku mati konyol. Ini adalah kehidupan keduaku. Anak itu sekarang jauh lebih mandiri. Dia mengaktifkan sebuah lingkaran sihir pelindung sambil bersumpah tidak mungkin dia mati secepat ini. Sementara itu Klaus menoleh ke belakang, sangat penasaran apa yang sedang terjadi. Cecily menjerit memanggil nama Xavier dan seluruh hutan langsung tertelan oleh sebuah ledakan cahaya menyilaukan. Dia berdoa semoga Xavier baik-baik saja. Lalu adegan menunjukkan sosok yang sepertinya adalah sang protagonis masa depan tertanam di tengah kawah. Oh, tunggu, itu dia saat masih kecil melihat masa lalunya sendiri. Dia menatap dengan wajah sedih karena semua orang tergeletak di tanah tertidur untuk selamanya. Bocah itu sadar lagi kalau seluruh hidupnya sedang melintas di depan matanya. Sepertinya dia benar-benar sudah mati. Setelah menghabiskan seluruh umurnya untuk melawan Raja Iblis bereinkarnasi, mendapat kesempatan kedua ini hanya agar semuanya hancur berantakan di akhir. Tapi dia menolak menyerah. Apapun yang terjadi, dia bersumpah akan melindungi semua orang di dunia ini. Kembali ke hutan bocah punggungmu, sampai membuat kawah raksasa di tanah dan kau masih saja nekat untuk bangkit lagi. Itu baru namanya energi karakter utama sejati. Dia memaksakan dirinya untuk berdiri, mencoba untuk mencari tahu di mana dia berada dan apakah dia masih hidup. Kepalanya pusing bukan main dan ia ada sepotong tulang yang menonjol keluar dari kakinya. Sang ilustrator benar-benar brutal. Kalian biasanya tidak melihat luka di gambar. Senyata itu. Tapi abaikan saja mode dokter bedah protagonis kita langsung mendorong tulangnya kembali masuk dan menutup kulitnya. Gampang, aku sudah sembuh. Ayo kita main bola sekarang. Kecuali dia merasa seolah langit-langit sedang memanggil dirinya. Partikel cahaya aneh yang melayang seakan sedang membimbingnya. Masalahnya, dia malah jatuh telentang lagi karena tubuhnya sudah benar-benar kelelahan dan kelaparan parah. Dia menoleh ke samping memikirkan ide gila untuk mulai memakan monster yang baru dia bunuh dan panggang, tapi dia bilang itu mustahil. Daging dari makhluk semacam itu memang tidak pernah ditujukan untuk manusia. Dia bisa keracunan. 3 hari berlalu dan dia sama sekali belum bergerak. Jadi, ya rencana main bolanya gagal total. Perhatikan baik-baik bagian ini bersamaku. Dia sangat kelaparan dan merasa seperti akan mati. Ya ampun kawan, gunakan tanganmu merangkaklah dan makan saja daging itu. Butuh waktu 72 jam baginya untuk bergerak. Kemungkinan terburuk kau mati, yang mana sudah pasti terjadi kalau kau cuma diam saja di sana. Jadi pilihan terbaiknya adalah bergerak, kan, logika dasar. Dia sangat marah karena harus bergantung pada monster sihir untuk bertahan hidup. Lalu dia menarik napas dalam,
mengumpulkan semua keberaniannya, dan mulai menggigit daging itu. Dia berkata akan melakukan apapun demi bisa bertahan hidup, dan makan. Dia merobek potongan besar dari makhluk itu, dan akhirnya perutnya kenyang. Adegan selanjutnya, dia terlihat berjalan menggunakan tongkat. Kaki tempat tulangnya menonjol keluar tadi masih belum sembuh total, dan dia masih sering tersandung seperti orang bodoh, yang mana adalah momen komedi yang sangat ingin kulihat. Kalau kau mau menggambar anak dengan tulang yang mencuat keluar demi Tuhan, jangan buat dia berlari kencang di babak selanjutnya. Dia sedang berjalan tertatih-tatih ketika sesosok bayangan ramping muncul tepat di belakangnya dan bertanya, apakah kakinya sakit? Dia berbalik bertanya, siapa di sana? Dan suara yang terbuat dari cahaya itu berkata, kalau dia tidak cepat mengobati lukanya itu akan infeksi dan dia bakal mati. Kalau dia mau mendekat lukanya, bisa disembuhkan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk keluar dari tempat mematikan ini. Jagoan kita mengenali area ini sebagai tempat bernama jurang neraka wilayah, di mana kepadatan mananya sangat tidak masuk akal. Dia tidak punya ide bagaimana dia bisa berakhir di tempat asing seperti ini. Cahaya itu terus menyuruhnya untuk mengikuti, atau kalau dia ingin tetap diam dan mati, dia juga bebas memilih itu. Dia sudah kesal, yakin banget kalau siapapun yang menunggunya pasti punya sifat yang menyebalkan. Tapi dia tetap mengikuti arah jalan rahasia yang dipandu oleh energi aneh itu. Dia terus menerobos beberapa semak belukar, menutupi wajahnya dari cahaya yang menyilaukan dan langsung menabrak sosok ramping dari sebuah patung marmer raksasa. Dia bertanya, apakah dari tadi dia sedang berbicara dengan patung itu, dan dia menjawab iya. Dia adalah Dewi Urd, salah satu dari 3 Dewi Takdir yang menjaga akar dari pohon dunia. Sang protagonis kaget setengah mati mengetahui kalau dewa itu sungguhan ada. Serius deh, kau hidup seumur hidup tanpa pernah menyadari hal itu, bocah. Kemudian, energi magis keluar dari balik patung itu dan mulai melilit kakinya. Dalam sekejap, mata tubuhnya langsung beregenerasi dengan cepat dan patungnya hidup kembali. Jelas sekali, dengan perbedaan proporsi antara pinggang dan dadanya, kalian pasti tahu kalau dia sangat kuat. Dia bertanya pada bocah itu, siapa namanya? Xavier ragu apakah dia benar-benar seorang dewi sungguhan. Kalian berdua pasti juga memikirkan hal yang sama denganku kan? Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan sebesar itu bahkan tidak tahu namanya? Dia mulai menusuk-nusuk wajah bocah itu, bertanya, apakah dia pernah bilang kalau dirinya maha tahu? Dia memang punya kekuatan tapi tidak tahu segalanya. Wajahnya memerah malu, lalu bertanya, kenapa Dewi itu ditinggalkan di sana? Sang Dewi Kaki bilang, kalau pohon kehidupan telah diracuni dan tak satu pun dari ketiga Dewi tahu alasannya. Sekarang dia terjebak di sini, terpaksa harus menjaga akar-akarnya agar pohon itu tidak mati. Sementara saudara perempuannya hidup enak berjemur di bawah sinar matahari, dia malah terjebak dengan nasib yang lebih buruk dari seekor goblin. Jagoan kita bilang, dia pernah mendengar tentang pohon dunia. Konon kabarnya, pohon itu menghubungkan surga, dunia manusia, dan dunia bawah. Itu melambangkan keabadian itu sendiri, dan orang-orang bilang segalanya ada karena pohon tersebut. Sang Dewi tersenyum dan berkata, baguslah, setidaknya dia tahu dasar-dasarnya. Dia memberitahu Dewi itu kalau namanya adalah Xavier. Sementara itu di dalam hati dia berpikir, Dewi ini tidak terlihat seperti Dewi yang normal. Dan kalau ada Dewi muncul dalam cerita, sudah jelas dia bakal menawarkan sebuah kesepakatan. Dia memasang wajah nakal ini dan bilang, kalau Xavier membantunya mencari tahu kenapa pohon itu sakit, dia akan meminjamkan kekuatannya. Sang protagonis merasa ini sangat aneh. Bisakah seorang dewi seenaknya saja menyerahkan kekuatan suci seperti itu? Dan lihatlah, sang ilustrator menggunakan sudut pandang rendah dari belakang yang sangat melegenda itu. Dia bilang,
Dia cuma menawarkan bantuan karena dia tahu peluang munculnya pendekar pedang sihir lain di sana pada dasarnya adalah nol. Dia sangat terkejut Dewi itu sudah tahu identitasnya. Sang Dewi bilang itu sangat jelas ketika dia menganalisis tubuhnya. Ditambah lagi, dia sudah terjebak di sana selama 26 tahun. Jadi dia bosan. Kalau dia mau membantu, keluar mereka akan sepakat. Sang protagonis memikirkan tentang Dewi yang terjebak selama 26 tahun itu. Dia pernah menjalani waktu selama itu di kehidupan masa lalunya. Lalu, sang Dewi bertanya, apakah ini benar-benar kehidupan? Keduanya, dia bisa merasakan terlalu banyak kebencian dan keputusasaan dalam satu tubuh, yang mana itu sangat aneh. Masalahnya, seseorang yang membawa perasaan segelap itu tidak akan bisa menggunakan kekuatan sucinya dengan benar. Dia tertegun bertanya dari mana dia tahu tentang kehidupan keduanya. Dia menjawab bahwa melihat ke dalam jiwa seorang anak itu sangatlah mudah. Sang protagonis mulai marah dan sejujurnya itu wajar. Kalau dewa memang ada, kenapa mereka membiarkan umat manusia mati mengenaskan seperti itu? Sang Dewi bilang, tidak ada ras yang lebih unggul, entah itu dewa iblis maupun roh manusia. Kalau kau melihat semua ras secara keseluruhan, mereka semua setara. Ya memang benar, belum lama ini para dewa membantu manusia, tapi itu hanya akan melemahkan sebuah ras. Dia harus sadar, kalau manusia terus ditolong, mereka tetap tidak akan bisa membela diri mereka sendiri di masa depan. Dia seharusnya lebih fokus mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan kaumnya daripada menyalahkan pihak lain. Ya begitulah aku kena omel oleh Dewi Kaki. Adegan berikutnya, dia membentuk bola cahaya dan berkata, cukup sampai di sini dulu. Dia bisa kembali ke dunianya, tapi sang Dewi memperingatkannya. Menguasai kekuatannya tidak akan mudah, dan sayangnya dia tidak punya banyak waktu untuk mengajarinya. Di dalam cahaya itu ada pengetahuan dasar yang dia perlukan untuk bertahan hidup sendiri. Sang protagonis sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tangan di kepalanya dan berkata, dia boleh percaya atau tidak, tapi kedatangannya ke sini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Dan saat dia menggunakan kekuatan itu, semua pertanyaan di kepalanya akan terjawab. Dia menyuruhnya untuk segera masuk, melewati portal cahaya itu. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi Isafir bakal berteleportasi kembali ke rumahnya. Dia cuma mengangguk dan berkata, dia mengerti. Sang Dewi menantikan kabar baik darinya, dan takdir besar sudah menunggunya di depan mata. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, lalu melangkah melintasi portal. Ini benar-benar mirip adegan dari manhwa lain, hanya saja alih-alih menemukan naga, dia malah menemukan Dewi yang sangat seksi. Ini jelas sebuah peningkatan level. Si bodoh ini terlempar keluar. Di sisi lain, badannya terpelintir, wajahnya mencium tanah sambil berpikir dia akhirnya pulang. Nah, tebak bersama saya, di mana dia sekarang anak ini tidak bisa tenang bahkan untuk 1 detik pun. Seseorang di latar belakang sedang. Yuk bareng aku kita lanjut lagi ceritanya. Dia udah teriak minta tolong dan nyuruh orang itu menjauh. Mendadak suara Urt menyuruhnya mencoba. MC kita kebingungan mencari sumber suara itu, tapi Urt bilang dia cuma mengirim pesan telepati. Urt menyuruhnya mengalirkan energi ke kaki untuk memanjat pohon itu. MC panik bilang dia nggak mungkin bisa. Yaelah, anak yang baru aja ngebunuh iblis pakai pedang masa nggak bisa manjat pohon. Tapi ini bukan manjat biasa. Dia lompat super tinggi dalam sekali hentakan, bukan merambat dari dahan ke dahan. Sekejap mata dia udah sampai puncak walau nyaris jatuh. Ternyata gampang banget, tubuhnya terasa luar biasa ringan. Urt menjelaskan kalau fisiknya sekarang makin kuat dan penglihatannya jauh lebih tajam. Urt lalu menyuruhnya mengetes mata barunya itu. Dan saat dia menatap jauh ke depan, dia melihat seseorang minta tolong di bawah pohon. Ada 3 preman besar sedang merundung gadis kecil yang tersesat di tengah hutan lebat itu. MC kita langsung tersenyum girang dan berterima kasih, target yang pas buat latihan.
Cuma sedetik dia udah ada di atas mereka. Cara paling efektif habisi yang paling besar duluan. Dia meluncur, langsung dari arah belakang. Aku kira preman itu bakal menghindar, tapi ternyata enggak. Tengkuknya langsung dihajar telak. Preman itu terpental super keras menabrak pohon terdekat, sementara dua temannya masih kebingungan. Mencari tahu siapa bocah gila ini. MC lalu memakai jurus kuncian maut dan menyumpal mulut preman itu pakai batu. Preman itu memegangi wajahnya kesakitan buta sesaat, sementara temannya yang satu lagi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatap tajam dan membentak nanya identitas MCI. Tapi MC kita cuma jawab dingin kalau dia nggak perlu menjelaskan apa-apa. Sumpah, ilustratornya benar-benar niat banget. Ukuran. Hidung si preman rambut merah itu gede banget. Dia ngamuk dan bersumpah akan menghabisi bocah itu. Mereka saling tatap lalu maju menyerang. MC cuma tersenyum santai dan pedang preman itu cuma menebas angin kosong. Di detik yang sama MC udah muncul di belakang preman lainnya dan menghajar tulang belakangnya telak. Preman itu langsung terpental menghantam pohon dengan keras. MC lalu merebut. Pedang yang terlempar di udara berlari ke arah preman terakhir dan menempelkan pedang itu di wajahnya. Dia menyuruhnya membuang senjata dan menyerahkan semua barang berharga. Preman itu langsung ketakutan dan menyerahkan sekantong emas sambil memohon ampun. MC lalu menyuruhnya minta maaf ke gadis kecil itu dan si preman melempar kantong uangnya ke arahnya. Si rambut merah malah berterima kasih karena MC sudah bersikap terlalu baik. Dia memelas bilang, punya keluarga yang harus dikasih makan, tapi MC membalas dingin kalau semuanya udah sangat terlambat buat membahas keluarga. Mendadak MC menebasnya dari belakang dan gila merobek. Kakinya sampai putus. Tunggu dulu. Ternyata enggak. Dia cuma bikin 2 sayatan dalam tepat di belakang lutut. Preman itu dibiarkan pincang sambil mengamuk bilang, MC udah ingkar janji. MC membalas kalau dia udah cukup berbaik hati dengan membiarkan mereka hidup. Nah, coba kalian pikirin hal yang sama denganku nggak? Mending habisi aja sekalian daripada dibiarkan hidup cacat, karena sekarang preman itu pasti nyimpen dendam abadi. Setidaknya menurutku sih begitu. Lalu masuklah adegan klise malam hari. Bisa berdiri nggak dek, ayo kita pulang. Astaga, kamu nyelamatin aku, gadis itu mengulurkan tangannya. Adegan berikutnya dia mendadak mengeluarkan energi penyembuhan berwarna hijau. Terang. Udah ketebak MC pasti bergumam dalam hati kalau dia nggak nyangka gadis ini ternyata healer yang dulu mati di tangan iblis. Gadis itu memanggilnya kakak sementara MC cuma bisa takjub betapa sangat. Langkahnya seorang penyihir lahir membawa kekuatan penyembuh. Mendadak terdengar teriakan orang dari kejauhan yang menyuruh pasukan menyisir area ini. Mereka tahu targetnya ada di sekitar sini. MC kita tentu nggak mau ambil risiko konyol. Dia langsung menarik tangan gadis itu dan lari sekencang mungkin. Gadis ini terlalu berharga, nggak mungkin dia biarkan jatuh ke tangan musuh. Mereka menerobos semak belukar, melompati air, terjun, menembakkan sihir, dan terus berlari sampai malam tiba. MC bersembunyi di rimbunan hutan lain dan bilang mereka aman dari kejaran untuk sementara waktu. Kalau dipikir lagi adegan ini tuh mirip banget sama The Beginning After the End. Kan MC menyelamatkan gadis pirang di hutan lebat. Kalau sampai nanti dia tinggal di kerajaan gadis ini, fix ceritanya Copas Gadis itu menanyakan namanya dan dia menjawab Xavier. Ya Xavier, umur 12 tahun pertama. Sepanjang sejarah, namanya adalah Tivana Roman. Dan lucunya MC malah memanggil dia Roman, padahal itu kedengaran kayak nama cowok banget kan. Tapi biarinlah, begitu mendengar nama keluarganya MC, langsung mematung. Tunggu keluarga Tivana dia. Langsung bertanya, apakah dia punya kakak cowok, dan gadis itu mengiyakan sambil kebingungan. MC bergumam kalau Charlene Malang menghabiskan seluruh hidupnya mencari adiknya, dan malah MC yang menemukannya di tempat antah berantah begini. Coba jeda sebentar kalian, nyadar ada yang aneh nggak? Kakaknya namanya Charlene tapi manggil dia Tivana.
Kakaknya selama ini mencari sekuat tenaga dan MCE memastikan kalau gadis ini sangat aman. Lalu, MC mengelus, kepalanya lembut berjanji akan mengantarnya pulang dengan selamat. MC sadar kalau menemukan bocah ini adalah sebuah keberuntungan besar. Malam pun makin larut. Tivana tertidur pula sementara MC beristirahat sambil ngobrol dengan Erd. MC minta diajari lebih banyak soal kekuatannya karena sebenarnya itu bukan Erd asli, melainkan kesadaran yang dia tinggalkan buat melatih MC. Erd menyuruh MC mengambil belati miliknya dan menjelaskan kalau dia nggak boleh cuma mengumpulkan sihir, tapi membiarkan mananya mengalir secara alami. Karena senjatanya kecil ini jauh lebih gampang dikendalikan. Saat tangannya menggenggam belati senjata itu, mulai diselimuti. Aura biru menyala. Erd bilang MC akan belajar elemen bayangan. Dia harus memusatkan mana sebanyak mungkin di ujung belati, membentuknya tajam seperti anak panah. MC cuma perlu menciptakan pusaran bayangan kecil, tepat di ujung pisaunya, dan itu bisa menembus armor jenis apapun. Dengan energi yang udah terkumpul penuh, Erd menyuruhnya mengetes jurus itu, dan MCE langsung mengarahkannya ke batang pohon. Dia melakukan. Tusukan kecil dan belati itu menembus kayu semudah memotong mentega. Tapi gila, pohonnya nggak cuma tembus seluruh batangnya langsung meledak hancur. MC melongo syok bingung. Padahal dia cuma menusuk pelan banget. Lalu, roh Erd bilang kalau dia melupakan semua yang dia ajarkan. Jadi MC harus mengingatnya sendiri. Dia pun berpamitan dan saat itu Tivana terbangun, nanya apa yang terjadi. Tapi MC mendengar sesuatu, mendekat dan memperingatkan ada yang datang. Dia langsung menggendong Tivana, menyuruhnya diam. MC menatap ke arah pohon besar, memanjat secepat kilat, meletakkan Tivana di dahan atas dan menyuruhnya jangan bersuara. Saat melihat ke bawah sekelompok bandit kelaparan sedang mendekat. Si rambut merah yakin banget dia dengar suara ledakan dari arah sini. Melihat pohon yang hancur lebur, mereka yakin 100% ada yang memasang bom di sana. Si pemimpin bilang ini kabar bagus, artinya si healer ada di dekat sini. Bawahannya nanya dari mana taunya. Dia bilang aura gadis itu terasa jelas. Bahkan suhu tanahnya aneh persis seperti ada yang habis berbaring di sana. Gila, insting orang ini tajam banget, bahkan MC kita sampai kaget. Si bos nyuruh Jimmy terus mencari dan si orang aneh itu dengan santai mengiyakan. Jimmy lalu mengaktifkan energi emas di tangannya yang perlahan bergerak menuju pohon itu. MC langsung sadar itu adalah jurus pelacak. Trio ini jauh lebih berbahaya dari kelompok sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan monster ajaib mereka jelas bukan apa-apa. Nggak mungkin MC membiarkan mereka menang. Sihir pelacak itu menerangi puncak pohon dan Jimmy teriak udah menemukan targetnya. Si rambut abu-abu langsung nyuruh Bob buat mengurusnya. Sekarang dan si mulut besar itu sesumbar bakal menjatuhkan mereka berdua detik itu juga. MC sadar formasi mereka terpecah dan bergerak terpisah ini malah jadi keuntungan besar buatnya. Bob berhenti tepat di depan pohon dan ngancam kalau bocah itu nggak mau turun, dia yang bakal merobohkannya. Bob mengayunkan kapak besarnya ke batang pohon. Seluruh dahan bergetar hebat. Dia membacoknya lagi dan lagi sambil teriak nanya sampai kapan bocah itu mau. Terus sembunyi. MC malah senyum puas dalam hati. Semuanya berjalan sesuai rencana manisnya. Kita lalu melihat kilas balik. Beberapa menit lalu tepat saat Jimmy mau mengaktifkan sihir pelacak miliknya. Jenius banget. Karena MC tahu sihir pelacak mengikuti jejak sihir lain, dia sengaja melempar bola air berisi mana ke pohon yang berbeda. Makanya sihir Jimmy nyasar ke sana. Dan sekarang, Bob kelihatan bodoh banget mengayunkan kapa, sementara MC bersembunyi dengan santai di tempat lain. MC mikir kalau mereka sebodoh ini mending dia habisi salah satunya. Saat Bob sibuk membacok dan tetesan air daun berjatuhan, MC mengumpulkan air itu jadi bola besar di atas kepala pria itu. Rencananya sama persis kayak teknik waktu mengalahkan Klaus. Bob mulai sadar ada yang nggak beres, tapi sayangnya udah terlalu terlambat. Bola air itu membungkus kepalanya, bikin dia kehabisan napas
dan mengayunkan kapak membabi buta. Dan jujur aja, kalian pasti sepakat sama MC preman-preman bodoh ini. Ternyata beneran bukan tandingan dia sama sekali. Sini kumpul bareng aku, kita tonton nasib sial para bandit ini. Dia melempar belati ke si pria gendut. Tembus langsung, teman-temannya cuma bisa dengar suara retakan dari jauh tanpa tahu apa-apa. Salah satu dari mereka mulai panik karena suara tebangan pohon berhenti. Jangan-jangan target mereka bisa pakai sihir. Si bos bilang kalau benar begitu, si Bob pasti sudah habis dibantai. Lah terus ngapain kalian misah dari awal? Biar dia mati sendirian. Mereka menemukan pohon yang setengah tertebang. Tanahnya basah kuyup, tapi anehnya mayat Bob sama sekali tidak ada di sana. Tanah basah padahal tidak hujan. Pasti sihir. Dan tebak apa yang dia lakukan, dia malah menyentuhnya. Tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang kesetrum, lalu jatuh terjengkang. Airnya ternyata beracun dan si bos langsung berteriak. Awas, hati-hati. Tiba-tiba 2 batu melayang entah dari mana dan 1 orang hampir mati konyol. 1 batu lagi mengarah ke bosnya, tapi dia menembakkan bola api dan menghancurkannya di udara. Dia menyimpulkan dari arah serangan mereka sedang dikepung banyak musuh. Si karakter utama tetap sembunyi dan bergumam, "Oh, ternyata orang ini penyihir api ya." Bos itu lalu menyuruh anak buahnya, "Jangan menyebar, karena itu bahaya." Tapi jagoan kita santai saja, karena semuanya sudah terlambat. Mereka panik parah, karena tanpa Jimmy si pelacak mereka buta arah dan tidak tahu posisi musuh sama sekali. Si bos langsung membuat bola api raksasa. Gampang saja katanya kalau tikus-tikus ini tidak mau keluar, dia bakal bakar habis seluruh hutan ini sekarang juga. Tiba-tiba, jagoan kita muncul tanpa dosa, sambil bilang halo dan menyuruh mereka berhenti. Bosnya bingung, ngapain ada bocah di sini? Dia ngakunya cuma pencari tanaman obat yang tidak tahu apa-apa. Tapi, sepertinya sedang ada keributan. Jelas saja, mereka tidak percaya dan melarangnya pergi. Karakter utama kita pura-pura bodoh saat dituduh membunuh anak buah mereka. Dia membalas dengan polos, "Aku ini cuma anak kecil, kalian gila ya? Tapi kalau cari orang, dia bersedia ngasih tahu arahnya." Si bos berterima kasih dan bilang kalau informasinya bagus, bocah ini bakal direkrut. Jagoan kita dengan santai menolak karena ayah ibunya sudah menunggu di rumah. Tiba-tiba, pria itu melempar bola api ke arahnya. Apinya menghancurkan segalanya dan si bos langsung terkejut. Bocah itu hilang dan mendadak sudah ada di belakang anak buahnya. Karena repot melawan penyihir api, dia butuh duel 1 lawan 1. Jadi dia mengurung 2 kroco itu dalam bola air raksasa sampai kehabisan napas. Penyihir api malah menembakkan api buat melelehkan airnya. Karakter utama menyindir kalau penyihir api itu gampang emosi dan otaknya dangkal. 2 kroco itu jatuh terkapar. Bosnya malah memasak anak buahnya sendiri sampai matang. Si bocah tertawa melihat kebodohan mereka. Penyihir api itu makin emosi dan langsung maju menerjang cepat dengan tinju api. Nah, perhatikan, baik-baik disinilah semuanya jadi gila. Jagoan kita menghindar santai berlari lalu memungut pedang di tanah. Musuhnya langsung kebingungan melihat hal itu. Apa bocah ini beneran mau melawan pakai pedang? Dengan pedang yang bersinar jagoan kita bilang, dia sebenarnya tidak suka membunuh. Tapi monster seperti bos ini pengecualian. Karena dia sudah tahu rahasia kekuatannya, dia tidak akan membiarkannya hidup. Pria tua itu malah kesenengan menemukan bocah yang bisa pedang dan sihir sekaligus jauh lebih berharga dari gadis buruannya. Dia pun melompat, menyerang jagoan kita karena sangat menginginkannya. Serangannya lurus mengarah ke dada, tapi ditangkis telak oleh perisai air. Jagoan kita memadamkan api musuhnya, lalu berusaha menusukkan pedang ke dadanya, tapi ditepis kuat. Pria itu menendang si bocah sampai terpental jauh. Dia mendadak merinding. Kenapa anak sekecil ini punya aura membunuh seperti monster yang sudah selamat dari ribuan perang berdarah? Karakter utama membalas kalau waktu bermainnya sudah habis.
Pria itu merapal mantra api lain dan menghantamkannya ke tanah sementara. Jagoan kita cuma diam menatapnya. Dia menembakkan ledakan super besar sambil menyuruh bocah itu mati. Bisa ditahan? Bisa dong. Bocah itu menggunakan sihir airnya dan memantulkan ledakan itu kembali. Serangannya berubah menjadi naga air raksasa, menciptakan kombinasi elemen gila yang menguapkan segalanya. Pria itu kegirangan mengira si bocah bodoh sudah jadi abu terbakar habis. Tapi di saat dia sedang tertawa puas, si jagoan rupanya sudah berdiri tegak di belakangnya. Jeleb satu tusukan telak menembus dadanya, semulus memotong mentega. Dia cuma bisa bergumam ini tidak mungkin. Ya sudahlah, selamat tinggal. Tubuhnya ambruk, tak bernyawa ke tanah. Jagoan kita menatapnya dingin dan bilang, itulah hukuman pantas buat penculik. Setelah panen aura harian beres, dia memanjat pohon untuk bicara dengan Tiffania. Dia bilang semuanya beres dan mereka bisa pulang. Gadis itu gemetar heboh memuji kehebatannya. Xavier cuma merendah, itu cuma hoki kok. Bala bantuan pasti datang jadi mereka harus segera pergi. Gadis itu tahu dia ingin merahasiakan kekuatannya. Karakter utama menyuruhnya tenang dan jangan bocorkan ini ke siapapun. Acting bocah ini juara banget dah, sambil mengelus kepalanya. Dia berjanji tidak akan ada lagi yang menyakitinya. Di bawah sana, mayat-mayat tergeletak berserakan. Tiffania bertanya, apa? Semuanya mati. Jagoan kita dengan polosnya menjawab, oh, tidak selain bosnya. Yang lain cuma pingsan kok. Tapi saat bicara, dia mendadak merasa aneh, lalu jatuh pingsan, mencium tanah. Gadis itu panik memanggilnya. Lalu adegan langsung pindah ke sebuah kota kecil. Nah kan apa aku bilang? Seorang wanita bertanya, Charlene apa bocah itu sudah bangun? Charlene ini sepertinya teman dari kehidupan sebelumnya. Dia bilang mau mengeceknya sekarang juga. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Mirip manhwa, reinkarnasi populer. Untungnya keluarga mereka waras. Wanita itu menyuruhnya segera berterima kasih pada penyelamat Tiffania setelah dia bangun. Charlene mengiyakan. Tiba-tiba Tiffania berlari masuk dan kakaknya menyuruhnya tenang. Gadis itu bersikeras ingin membantu tapi disuruh istirahat. Dia tetap ngeyel bilang kakaknya sudah bekerja sangat keras. Dia ingin berguna karena lukanya juga sudah sembuh. Sang kakak menjawab masalah utamanya. Bukan karena dia terluka, tapi karena nekat keluar desa. Dia mencoba minta maaf karena sudah kelewatan berjanji tidak akan mengulanginya. Charlene tidak peduli dan milih mengecek kondisi si bocah saja. Dia membuka pintu dan tepat saat itu tangan raksasa melesat keluar dari dalam kamar ke arah wajahnya. Tiffania berteriak menyuruhnya berhenti. Mereka akhirnya berdiri saling tatap dengan ekspresi kebingungan total. Jagoan kita sempat mengira itu musuh, tapi untungnya dia sadar. Adegan selanjutnya. Mereka sedang makan besar. Charlene menyuruhnya makan sepuasnya tanpa buru-buru. Tiffania syok melihat bocah gemoy ini bisa makan sebanyak itu layaknya kuli. Sambil menepuk perut dia bilang akhirnya bisa mengisi perut. Charlene lalu sadar dengan logatnya dan bertanya dia dari mana. Jagoan kita mengaku tinggal di Anzov kota di bawah wilayah Bone Castle. Charlene langsung panik parah. Bone Castle itu 3 hari perjalanan. Bagaimana dia bisa sampai sini? Karakter utama menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir tanpa disensor. Charlene sampai syok mendengar ada monster sihir berkeliaran di hutan. Karakter utama sebenarnya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi lebih baik tahu dari sekarang. Charlene kemudian bilang, solusi paling aman adalah mengantar bocah ini pulang karena orang tuanya pasti khawatir setengah mati. Mereka mungkin mengira anaknya dimakan monster. Jagoan kita bingung melihat Charlene berkemas siap-siap ikut menemaninya. Dan Charlene membalas tentu saja dia ikut. Sebagai pria dewasa, dia tidak mungkin membiarkan anak kecil sendirian di tempat bahaya. Tiffania mencoba membela Xavier yang menurutnya sangat kuat. Jadi tidak butuh pengawal. Tapi ya namanya juga komedi pasti ada momen pegang wajah Tiffania. Dia bilang mereka masih anak-anak dan harus belajar mengandalkan bantuan orang dewasa di sekitar.
Tiffany malah minta ikut dan Charlene dengan bodohnya mengiyakan. Padahal harusnya tolak saja, suruh dia pulang biar tidak diculik lagi dan memaksa karakter utama mengeluarkan semua rahasia kekuatannya. Tapi jagoan kita malah senang karena Charlene selalu bisa diandalkan. Sementara Tiffany kegirangan luar biasa. Kayaknya dia ini hobi banget diculik buat memajukan alur cerita deh. Tiba-tiba jagoan kita menangis Bombay. Dalam sedetik mental anak ini memang agak kacau rupanya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Siap lanjut nonton kekacauan berikutnya? Temani gue nonton manhwa kocak ini. Seseorang menepuk bahunya menyuruhnya santai. Mereka pasti menemukan orang tuanya. Sang MC hampir marah diperlakukan seperti anak kecil, tapi Charlene bilang dia akan tumbuh dewasa. Besoknya, Charlene dan sang MC berjalan santai kuda memimpin di depan. Tiba-tiba, kepala desa Corinne memanggil mereka dan Charlene bertanya, "Ada apa?" Charlene mulai berkata kalau dia akan segera kembali dan mereka tidak. Perlu cemas, tapi Corinne bilang tidak masalah. Semua orang di sini adalah keluarga. Apa dia datang cuma buat pamit? Sepertinya dia bakal cepat mati nih. Sengaja banget bikin kita trauma. Nanti, pasti. Saat kembali ke desa ini sudah tidak ada siapa-siapa. Di jalan mereka bernyanyi, pakai mahkota bunga, dan bikin api unggun. Sang MC terus kepikiran soal monster ajaib, tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Perjalanan ini sangat damai, dan sekarang mereka berdiri tepat di depan Kastil Karpin. Sementara itu, ibunya sedang panik luar biasa mencari putranya Xavier. Tunggu, Helena belum memberitahu siapapun kalau Xavier pergi duel 1 lawan 1 melawan monster ajaib. Logikanya dia pasti sudah mati. Sang ayah pamit untuk mencari lagi dan menyuruh istrinya istirahat, tapi ibunya menolak keras dan bersikeras ingin ikut pergi. Ayahnya mengingatkan istrinya belum tidur berhari-hari. Dia berjanji akan menemukan Xavier, jadi ibunya harus istirahat pemulihan. Ekspresi sang ibu berubah sedih bertanya, apakah putranya sudah pergi ke alam baka? Sang ayah langsung membantah dengan keras. Ngawur saja, dia kan tokoh utama di cerita ini, mana mungkin dia mati semudah itu. Tapi ibunya tetap pesimis mengecek lokasi jatuhnya dan Xavier tidak ada. Pasti dia sudah habis dimakan monster buas. Ayahnya menyuruhnya untuk tetap berharap. Xavier pasti masih hidup dan sehat. Sementara itu, adik perempuannya menangis, terseduh-seduh, menanyakan kemana sang kakak pergi. Adegan beralih kembali ke Klausvi yang terjebak dalam rutinitasnya, yaitu kena omel dan dipermalukan ayahnya. Sumpah gua bahkan bingung harus senang atau kasihan. Tapi Klaus memohon pada ayahnya mengirim tim pencari untuk menyelamatkan temannya. Namun, sang ayah yang sedang duduk santai di tengah kepulan asap rokok bilang tidak ada gunanya menyelamatkan bocah acak. Klaus ngeyel anak itu sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi alasan itu tidak mempan untuk ayah yang sama sekali tidak peduli padanya. Sang ayah malah murka melihat putranya berlutut demi orang rendahan. Keadaan makin memanas. Ayahnya mencengkeram Klaus dan membentak dia itu bangsawan. Dia hanya mempermalukan harga dirinya sendiri demi sekumpulan rakyat jelata. Ya ampun, ingatlah, cuma ada 2 jenis manusia di dunia ini, bangsawan dan rakyat biasa yang hidup cuma buat melayani para bangsawan asli. Dia membanting Klaus ke lantai dan menyuruhnya untuk belajar menikmati hak istimewa bangsawan dan menjaganya. Klaus harus patuh pada semua perintah. Bapaknya fix punya masalah temperamen. Cerita menyebutkan bahwa saat itu Klaus merasakan ketidaknyamanan yang sangat dalam. Mungkin ini bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Dia bertekad mencari jalan yang benar. Sekarang jujur deh sama gua, masa di bab kemarin dia mau beli cewek pakai 3 koin emas, terus sekarang kita disuruh tiba-tiba simpati padanya. Maunya apa sih? Autor ini, adegan selanjutnya Tiffany terlihat sangat bahagia membuka jendela dan melihat burung-burung kecil bermain di luar. Kakaknya bertanya apa yang sedang dia lihat dengan senyum-senyum begitu. Dan dia bilang, burung-burungnya sedang bermain. Tapi kakaknya bilang, itu bukan bermain, itu cara mereka saling menjaga dan bikin mereka makin akrab. Tiffany langsung paham kalau itu cara jitu untuk PDKT.
Yang artinya dia pasti bakal mencoba trik itu ke sang MK kita. Tepat saat itu sang MC muncul dan bilang mau pergi ke toko. Tiffany bertanya alasannya dan dia menjawab butuh baju. Karena penampilannya sudah gembel banget. Charlene malah menawari mau pakai bajuku tidak gaya bapak-bapak banget deh. Tapi sang MC menolak mentah-mentah. Gila aja ogah banget dia pakai sepatu badut begitu bab selanjutnya. Kita ada di dalam hutan. MC jalan sendirian dan bilang ke Erd situasinya aman buat ngobrol. Tiba-tiba dadanya bersinar terang. Apa-apaan ini Erd wujudnya terbang keluar. Wah, dia benar-benar melayang di udara. Dia berbalik dan bilang, akhirnya bisa keluar sebentar. Sang MC jelas panik dan tanya, kenapa ada wanita keluar dari dadanya Erd menyuruhnya tenang? Wujud yang melayang ini sebenarnya murni cuman kesadarannya saja. Satu-satunya alasan dia bisa muncul adalah karena MC tahu persis bentuk wajahnya. Jadi wujudnya bisa memadat dan terlihat. Teori macam apa ini Erd melayang santai ke sana kemari. Mengingatkan dia cuman wujud kesadaran jadi jangan harap dia bakal bantu bertarung. Sang MC kagum melihat betapa kuatnya wujud kesadaran ini. Serius nih, kekuatan imajinasi emang luar biasa. Padahal ujung-ujungnya cuma buat diomelin doang. Sang MC langsung emosi parah. Dewa ini sudah menusuk matanya berkali-kali. Jadi demi Tuhan, seenggaknya dia harus bisa ikut bertarung melawan monster. Tapi Erd malah asik menyuruhnya berdiri tegak karena sesi latihan akan segera dimulai. Detik itu juga dadanya kembali bersinar. Dan ada sesuatu melesat keluar membuka mata besar di pohon. Sang MC kaget. Bukan main dan Erd langsung menyuruhnya berhenti. Bertingkah norak pada semuanya, lalu menyuruhnya cepat masuk. Kerjaan dia masih banyak MC bertanya apa yang bakal terjadi. Dan Erd menjelaskan monster sebelumnya terlalu lemah. Makanya dia sudah menyiapkan sejumlah rekan sparring khusus. Sang MC langsung tersenyum semangat. Percaya deh senyum sombong itu pasti bakal luntur. Erd menyuruhnya berhati-hati. Kelihatannya gampang, tapi kalau dia mati terlalu sering dia bakal gagal ujian. MC protes karena dia harus cepat pulang agar orang tuanya tahu dia aman. Tapi Erd memaksa mendorongnya masuk. Mereka tidak punya waktu untuk berdebat panjang. Erd melemparnya ke dalam dan pohon itu langsung menutup rapat. Erd cuma berdiri mematung dengan balon obrolan kosong. Lalu wush menghilang begitu saja. Sang MC mendadak berada di tempat yang sangat berbeda. Dengan jendela status melayang memunculkan nama Xavier Benedict dengan status sihir dan ilmu pedang. Nah coba, perhatikan ini. Tiba-tiba, belati andalannya terwujud di tangan. Tepat di depannya sepasukan golem batu raksasa mulai bersiap. Melangkah mendekat. Ujian pertama adalah melawan 5 golem dan harus selesai dalam 10 menit. Erd mengingatkan karena ini duel perdana. Dia memberi bocoran tips. Tapi selanjutnya MC harus mandiri. Dan dia wajib mengingatnya kalau dia terlalu sering kalah berturut-turut staminanya bakal terkuras habis. Dan tantangan ini jadi mustahil diselesaikan. Lalu Erd mendoakannya semoga berhasil. Loh, cuman itu doang tipsnya? Oke deh, para. Golem langsung menyerbu, tapi dia sadar makhluk ini jauh lebih lemah dibanding monster ajaib biasa. Apa ini beneran dihitung latihan? Setelah menghadapi banyak musuh di kehidupan sebelumnya, dia bisa tahu seberapa tangguh lawannya hanya dari aura tekanan yang mereka keluarkan. Menghadapi monster sebanyak ini, dia memutuskan sihir adalah solusi terbaik. Dia ogah membuang tenaga fisik berharga untuk kroco-kroco seperti ini. Ledakan sihir super dahsyat layaknya bazooka melesat dari tangannya lurus menghantam golem pertama. Serangannya telak mematikan dan makhluk itu hancur berantakan. Gila dia langsung menyapu bersih semuanya ujiannya kelar dalam 5 detik. Tanpa sisa. Dia meminta ronde berikutnya dimulai. Tapi Erd mendadak muncul panik bertanya apa yang terjadi. MC santai menjawab dia menang sempurna. Erd memukul dada sadar kalau MC pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Ini benar-benar janggal. Secara logika mustahil bisa menang bersih dalam 5 detik. Tapi MC bilang,
Dia tidak menyembunyikan apapun. Malah Erd yang aneh katanya dia Dewi yang seharusnya bisa. Merasakan aura kekuatannya. Sepertinya salinan kesadaran ini versi murahan dan tidak sehebat aslinya. Erd langsung salah tingkah dan membantah dengan canggung. Dia beralasan kalau dia masih dalam proses belajar dan mengembangkan kekuatannya. Tapi kelihatan banget salinan ini emang versi gratisan. Lalu Erd pasrah, oke, dia mengerti anak ini tidak bisa diremehkan. Karena Dewi ini sudah memahami batas kekuatannya, ujian selanjutnya langsung diluncurkan. Dalam sekejap sekawanan monster mirip serigala batu muncul mengepungnya. Jumlah golem batunya juga makin banyak. Erd memperingatkan batas waktunya dipotong sisa 5 menit. Tapi sang protagonis langsung sadar. Makhluk-makhluk ini 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, tapi masih sangat gampang. Kali ini dia memutuskan maju dengan serangan jarak dekat. Dia melesat menerjang musuh pertama adu jotos pendaratan tebasan. Tepat pakai belati. 2 serangan mematikan turun dari atas, tapi dia melompat lincah ke belakang monster lain, menyadari zirah mereka terlalu keras dan titik lemahnya susah dicari. Saat melayang di udara dan kesulitan menghindar 4 atau 5 serangan langsung mengincarnya. Tapi gila, dia lolos dari pukulan pertama dan menjadikannya pijakan lompatan kilat dengan mulus menghindari serangan kedua dan ketiga. Erd cuma mematung mengawasi dari jauh. Dia sangat bingung. Dulu, dia butuh waktu 20 detik untuk melewati tahap pertama. Jadi apa? MCE ini 4 atau 5 kali lebih kuat dari Dewa Mustahil. Erd ingin menebak sihir apa yang MC pakai, tapi itu cuma bisa dilakukan dengan tubuh aslinya. Lo dan gue jadi saksi betapa gilanya pembantaian ini. Monster terbelah ledakan dan debu bertebaran. Erd terpukau lagi. Sekali lagi, dia cuma butuh, ayo kita mulai petualangan epik ini bersama. Cuma butuh 1 menit dan pertarungan selesai. Sang protagonis kita langsung mengejek mengatakan kalau monster-monster itu sangat lemah dan membuang tenaganya. Erd tersenyum sinis. Dia memperingatkan kalau bocah itu merayakan kemenangan terlalu cepat. Monster-monster ini pantang menyerah. Dan tiba-tiba saja sebuah kapak besar berputar tajam melesat langsung dari arah belakangnya. Kapak itu menghantam tanah dengan keras. Untung saja dia berhasil menghindar ke samping tepat waktu. Dia meluncur mundur, mencoba menganalisis serangan apa yang akan datang selanjutnya. Begitu dia mendongak, langkahnya terhenti. Wajahnya pucat pasi sementara Erd malah asik menonton. Di depannya berdiri monster batu lain tapi jauh lebih besar dan mengerikan. Raksasa itu langsung berlari kencang untuk menebasnya. Nyaris saja tubuhnya terbelah 2. Erd tersenyum, mulai terbiasa dengan kegilaan ini. Dia melompat menghindar dan akhirnya sadar kalau golem batu di hadapannya ini adalah ancaman yang sebenarnya. Kekuatan mereka jauh berbeda, dan parahnya lagi, ada 2 raksasa sekaligus. Erd meledek bertanya, apakah dia sengaja menahan diri? Dia menyuruh Erd diam. Waktu main-main sudah habis, pertarungan epik dimulai. Dia melesat maju, golem itu mengayunkan tinjunya, tapi dia melompat ke lengan batu itu ala Kapten Levi. Berputar di udara mendarat di belakang leher raksasa itu, dan langsung menancapkan pedangnya tepat di kepala belakangnya. Serangan pertama gagal menembus pertahanan, tapi dia belum menyerah. Tiba-tiba monster itu kembali menyerang dengan ganas. Gila, sebuah lengan batu raksasa baru saja tumbuh dari punggungnya. Tinju raksasa itu menghantam keras. Dia mencoba menangkis, tapi ini murni pisau kecil melawan batu raksasa. Tanah hancur lebur, dia benar-benar syok melihat lengan mutan yang muncul entah dari mana. Situasinya jadi makin mematikan. Erd malah bersorak kegirangan, menyuruhnya mengeluarkan potensi aslinya. Dan parahnya dia sadar betul, kalaupun dia hampir mati di sini, wanita gila itu tidak akan mau membantunya. Monster itu mengaum keras mencengkeram kapaknya, lalu menerjang maju. Kali ini, dia tak tinggal diam. Ledakan sihir api ditembakkan. Tapi sedetik, kemudian dia panik, sadar kalau mananya keluar terlalu banyak. Coba perhatikan, baik-baik ini bagian paling gila.
sambil mengeluh sebuah kapak nyaris saja membelah kepalanya. Tapi dia malah tersenyum penasaran dan ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan monster ini. Ledakan besar kembali menghantam kedua golem itu, mulai mengepungnya. Satu monster kehilangan separuh badannya, sementara yang lain melontarkan pukulan maut. Sialnya, regenerasi mereka terlalu cepat membuat serangannya seakan tidak berguna. Serangannya ditangkis dengan mudah. Dia menusuk lagi, tapi nihil. Posisinya makin terpojok. Menatap tajam ke arah monster di depannya, dia bersumpah tidak peduli seberapa sering lengan batu itu tumbuh kembali. Dia akan terus menebasnya, dan tebasan maut pun kembali dilancarkan. Erd cuma menonton sambil tersenyum puas. Tak lama kemudian, dia kembali berhadapan dengan kedua raksasa yang lengan batunya hancur lagi. Akhirnya setelah mati berkali-kali, kedua monster itu berhenti regenerasi karena kehabisan tenaga. Dia menarik napas panjang. Tubuhnya benar-benar kelelahan sekarang. Tapi secara teori ini justru momen emas baginya untuk berlatih. Rasa sakit membuatnya makin kuat. Dia yakin bertemu Erd adalah keberuntungan luar biasa. Berkat wanita itu potensinya terbuka. Hanya butuh satu celah lagi, dan dia langsung melemparkan dirinya ke depan. Membelah tepat di tengah batu hancur berhamburan kemana-mana. Erd memujinya luar biasa. Darahnya mendidih, dia langsung menantang siapa. Lawan berikutnya menatap wajahnya. Erd sadar betul kalau bocah ini benar-benar monster murni yang terlahir untuk bertarung. Latihan pun berlanjut tanpa henti. Lalu adegan berpindah ke area kota beberapa waktu kemudian. Jagoan kita ini sekarang sudah memakai pakaian baru yang keren. Bahkan dia membelikan mainan kecil untuk Helena. Tapi saat asyik berjalan, dia melihat beberapa preman di gang sedang memalak seseorang, memaksa korban untuk menyerahkan barang berharganya. Dan saat diperhatikan lagi, dia mengenali wajah itu, Tifania, gadis yang sebelumnya ia temui. Tifania tampak melindungi dua anak burung kecil di tangannya. Preman-preman itu memasang wajah psikopat klasik yang sering kita lihat di manga, mengancam akan menculik Tifania bersama burung-burung itu. Tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar. Begitu preman pertama menoleh, sebuah sepatu melayang dan menghantam telak mulutnya. Boom, preman kedua langsung melotot kaget. Belum sempat dia bertindak, sebuah tinju maut bersarang di perutnya. Terlipat seketika, dua preman sampah tumbang jagoan kita membantu gadis itu berdiri dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Dia cuma keluar beli makanan, menemukan anak burung jatuh, lalu preman sialan itu muncul. Anehnya, sekarang semua orang di sekitar malah menatap tajam ke arah protagonis kita. Suasananya sangat canggung. Kalian pasti sepemikiran denganku kan? Kota ini benar-benar mencurigakan. Sebaiknya mereka pergi. Tapi tiba-tiba, seorang pria pirang aneh berteriak menuduh mereka sudah gila karena memukul warga tanpa ampun begitu saja. Lalu kabur seolah tidak ada yang terjadi. Dia bertanya, apa mereka pikir bisa pergi tanpa izinnya? Pria ini bernama Damian. Melihat dirinya mulai dikepung jagoan kita, segera mengangkat tangan. Dia meminta semuanya tenang. Preman itu menyerang duluan, jadi ini cuma bela diri. Tapi Damian membalas bahwa di dalam kota damai Kastil Karpin, segala bentuk kekerasan sangat dilarang keras. Jadi dia harus ditangkap. Logika aneh macam apa ini? Kalau mau menangkap, bukannya harus pakai kekerasan juga? Tifania mulai panik, tapi jagoan kita menyuruhnya tenang. Biar dia yang urus ini. Instingnya benar, kota ini tidak beres. Kalau bikin keributan sekarang, tuduhannya pasti makin gila. Cara paling aman adalah menyelesaikan ini baik-baik. Tanpa ragu, dia maju dan mengambil tanggung jawab penuh. Gadis itu tidak bersalah. Pria pirang itu langsung tersenyum psikopat, mengatakan, kalau memang begitu, silakan saja. Kastil Karpin tidak pernah menghukum orang suci. Tifania sekarang bebas pergi dari tempat ini. Tifania langsung berlari pergi, bertekad memperingatkan kakaknya secepat mungkin. Sementara protagonis kita cuma bisa berdoa agar Charlene cukup pintar menyembunyikan kekuatan adiknya. Setelah semuanya aman, dia menghadap ke arah mereka. Lalu apa hukuman untuknya sekarang?
Damian menyeringai mengatakan kalau hakim mereka yang sangat adil dan netral yang akan memutuskan nasibnya. Tiba-tiba, palu kayu sidang diketok dengan suara sangat keras. Sang hakim mengetok palu menyatakan, Xavier Benedict dijatuhi hukuman mati. Jagoan kita kaget, bukan main. Tapi, dia langsung sadar pengadilan ini murni jebakan busuk. Untung saja, teman-temannya sudah melarikan diri. Karena mereka sudah kabur, dia sebenarnya bisa saja mengamuk dan pergi dari sini sekarang juga. Tapi dia memilih bermain-main sedikit. Dengan santai, dia memprotes keputusan hakim yang sama sekali tidak masuk akal. Seseorang menyuruhnya diam, tapi dia membalas keras menuduh mereka cuma berani menyiksa warga sipil, sementara iblis berkeliaran bebas di luar sana. Hakim tertawa remeh mengatakan, bocah ini tidak akan bisa kabur. Saatnya pertunjukan. Dia mengeluarkan sihir api dari tangannya, siap menunjukkan cara kabur yang epik. Hakim panik luar biasa, mengira bocah itu penyihir elit. Padahal dia cuma menyalakan 5 batang korek api. Wajah Damian langsung pucat pasi. Dia sadar ini masalah serius dan harus segera melapor ke tuannya. Rombongan prajurit berdatangan menodongkan tombak sementara sang hakim masih terus berteriak ketakutan dari kejauhan. Jadi, penyihir bukan berarti bebas menghina pengadilan menyerah saja karena tidak ada yang bisa kabur dari kastil ini. Tapi, ancaman itu justru membuat jagoan kita makin bersemangat mengacaukan tempat ini. Detik berikutnya, ledakan dahsyat menyapu seluruh area pengadilan. Orang-orang di luar panik kebingungan. Sementara itu, Charlene memacu kudanya secepat kilat, menjauh dari kota, dan adiknya mulai khawatir dengan nasib sang protagonis. Kakaknya menyuruh Tiffania untuk percaya pada Xavier. Bertahan di sana justru akan menghambat pergerakannya. Demi kebaikan bersama mereka berdua, harus pergi sejauh mungkin dari neraka ini. Sementara para penonton di luar sana masih syok melihat ledakan besar di pengadilan. Tanpa disadari, protagonis kita menyelinap kabur tepat di belakang kerumunan kekacauan api ini, benar-benar memberikannya waktu yang sangat cukup untuk melarikan diri dengan mulus. Yang terpenting, Charlene dan adiknya berhasil keluar dengan selamat. Dia melesat menembus jalanan malam. Adegan berpindah ke kastil utama dengan penjaga ketat. Damian datang tergopoh-gopoh berteriak, ada berita super darurat. Ingin lapor ke tuannya, tapi dasar idiot dia malah tersandung dan mencium lantai dengan konyol. Adegan kembali ke hutan yang gelap. Charlene menghentikan keretanya tepat di tengah antah berantah, memutuskan untuk mendirikan kemah. Tiffania kembali bertanya, apa kakaknya yakin Xavier bisa selamat? Charlene bilang bocah itu sudah menyelamatkan nyawa mereka 2 kali. Setidaknya mereka harus menaruh rasa percaya padanya sekarang. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Bertahan hidup di dunia ini memang liar. Xavier ingin jalan damai, tapi pertarungan selalu mengejarnya. Kita tunggu saja aksi gilanya di chapter depan. Coba kalian bayangin, tokoh utama kita lagi bingung tiba-tiba ada tangan nyomot perutnya dari belakang. Dia diculik, dibawa lompat dari atap ke atap, terus dilempar ke dalam sebuah cerobong asap, lalu dibuang keluar. Asli, dia dibawa layaknya kantong kresek dan gak sempat bereaksi. Bocah ini bangkit sambil syok berat. Soalnya, dia sama sekali gak merasakan hawa kehadiran orang ini. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia Kapten Ksatria, Kastil Charpin Soren Theolon Bonen. Namanya ribet amat ya. Kita panggil aja Soren. Tokoh utama kita sepertinya kenal sama dia. Ternyata si Soren ini adalah seorang Saint Spartian legendaris. Pria itu kelihatan bingung mungkin, karena gelar itu cuma ada di masa depan. Dia malah ketawa dan bilang, bocah ini berlebihan banget. Sang protagonis langsung masuk ke mode pidato andalannya. Tiap ketemu orang hebat. Di kehidupan sebelumnya, saat perang melawan Raja Iblis, pria ini bertarung gila-gilaan di garis depan. Setelah 10 tahun, dia menghilang. Siapa sangka, ternyata dia adalah seorang kapten di sini. Soren menatapnya tajam, nanya bocah ini lagi ngapain sebenarnya. Sang protagonis tiba-tiba teriak, dia nggak nyangka orang sehebat Soren mau jadi bagian dari tempat kejam seperti ini. Soren bilang dia terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Tapi pemuda itu menjelaskan dia nyelamatin cewek di jalan dan malah divonis mati. Logika macam apa itu? Kalau aturannya begitu, pasti udah banyak orang tak bersalah yang mati. Soren berdiri bilang, bocah ini baru aja membantai orang pakai sihir api, jadi nggak berhak protes. Maaf ya, tapi itu salah besar. Dia kan mau dieksekusi. Itu murni pembelaan diri dong, sang protagonis bilang itu cuman pengalih perhatian. Lagian pengadilan busuk itu emang pantas dibakar jadi abu. Tiba-tiba Soren menghunus pedangnya menempelkannya. Tepat di depan wajahnya dan nanya siapa dia sebenarnya. Aneh banget ada bocah sekecil itu bisa ngendaliin sihir. Tapi anak ini nggak kelihatan takut sama sekali. Dia cuma nanya apa Soren beneran bakal membunuhnya demi sebuah kebenaran. Soren mengabaikannya dan malah nanya, apa bocah ini bisa pakai pedang? Sekarang, giliran dia yang syok berat. Kok bisa tahu? Padahal dia nggak pernah pegang pedang. Sama sekali Soren bilang ekspresi wajahnya udah menjawab semuanya. Berarti bocah ini jenius gila yang bisa sihir sekaligus pedang. Sangat langka. Sayangnya, dia belum belajar cara menyembunyikan emosi di depan musuh. Sang protagonis masih gagal paham. Apa pria ini mau ngajak Baiwan? Emang sih dia udah latihan mati-matian selama 10 tahun terakhir. Tapi, orang yang berdiri di depannya ini adalah sang Swordsentna. Perhatikan baik-baik. Di titik ini kekuatan asli Soren bahkan nggak bisa diukur sama sekali. Soren lalu nyuruh bocah itu santai. Dia kelihatan panik. Tenang aja karena Soren nggak berniat menangkapnya. Bocah ini makin bingung. Kenapa Soren malah ketawa dan bilang dia terlalu kepo. Dia beneran nggak paham situasinya. Kemudian Soren mengulurkan tangannya dan bilang dia suka orang berbakat. Gimana kalau bocah ini jadi muridnya aja? Dia ngeblank sesaat. Ngapain juga orang sekuat itu nawarin hal beginian? Soren menjelaskan kalau dia itu luar biasa kuat. Jadi muridnya harus punya bakat yang gila juga. Sang protagonis menyebutkan namanya dan Soren merasa pernah dengar nama Benedict sebelumnya. Tapi yang penting dia butuh sebuah jawaban sekarang. Bocah ini bilang tentu aja dia tertarik jadi muridnya. Masalahnya dia udah lama minggat dari rumah dan dia harus segera pulang biar keluarganya nggak jantungan mikirin dia. Soren nanya apa dia kabur dari rumah, tapi anak itu bilang ceritanya lebih panjang dari itu. Yang jelas, sekarang dia adalah buronan di kota Charpin, yang artinya dia bakal bawa masalah kalau terus nempel sama Soren. Soren bilang dia masa bodoh. Kastil Karpin sekarang beda sama yang dia kenal dulu. Sang protagonis sadar kalau ternyata Soren sendiri menolak aturan busuk tempat itu. Soren nanya di mana rumahnya dan dia jawab di Castle of Bones. Soren bilang oke, dia bakal antar ke sana dalam sehari. Xavier super bingung. Apa pria ini beneran mau ninggalin kotanya? Soren menjelaskan kalau belakangan ini dia cuma jadi pajangan doang. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak bakal ada yang nyadar kalau dia ngilang beberapa hari. Sang protagonis langsung melongo. Gimana ceritanya Soren yang legendaris bisa kehilangan pengaruh di antara para ksatria? Emangnya ada apa di Charpin? Bapak satu ini malah dengan santainya bilang, baiklah, ayo kita berangkat sekarang, bocah. Pemuda yang masih loading ini cuma bisa, nanya mau kemana. Soren bilang, santai aja, dia udah nyiapin kuda buat cabut dari sini. Dia jelas masih bingung tingkat dewa. Ini terlalu gampang. Apa bapak ini beneran mau jadiin dia murid ya buat sekarang? Dia mending rahasiain soal Charlene dan Tiffania. Siapa tahu ini cuman rencana jahat kan? Kalian sepemikiran sama gue nggak sih? Kocaknya mereka malah sampai di sebuah rumah. Dia buka gerbang dan manggil anak bernama Lucia di ayunan. Serius deh Manhwa ini, kenapa banyak banget bocilnya tolong FBI gue? Cuman ngelaporin fakta di sini ya. Gadis itu datang dengan riang memeluk paman Soren nanya kabarnya. Dan Soren nanya, apa dia kangen ayahnya? Kampret, gua kira dia itu adiknya. Ternyata bapak satu ini udah berkeluarga dong. Gadis itu nanya siapa cowok idiot di sebelahnya. Soren bilang itu murid ayahnya. Dia langsung lari manggil ibunya dan teriak kalau ayahnya bawa seorang murid. Sang protagonis tiba-tiba jadi melankolis. Gadis kecil ini ngingetin dia sama adiknya sendiri. Dan di dalam rumah ada Alicia Lambinen yang lagi hamil. Soren masuk dengan gaya pede jalan. Langsung nyamperin istrinya.
Istrinya tertawa kecil, lalu Soren ngenalin bocah ini yang langsung salim dan bilang salam kenal. Istrinya nanya apa dia lapar. Si tukang makan ini jelas aja mengangguk. Semuanya terasa sesederhana itu. Istrinya minta maaf karena makanannya sederhana, tapi dia bilang ini udah lebih dari cukup. Lalu Soren bilang, kalau besok pagi mereka bakal pergi. Istrinya agak bingung, dan dia ngejelasin harus nganter. Bocah kabur ini balik ke orang tuanya biar bisa dibawa lagi sebagai murid. Sang protagonis nyuruh dia berhenti memperlakukannya kayak anak kecil. Soren cuma ngakak sampai istrinya bilang dia bakal nyiapin kuda dan nyuruh mereka istirahat. Lucia nanya apa, ayahnya bakal pergi lama. Dan Soren bilang, ini cuma sebentar. Dia bahkan gak sempet kangen. Sang protagonis mikir, mungkin dia terlalu suudzon. Ngira bapak ini punya rencana jahat. Yah, mungkin dia emang gak punya, tapi orang lain punya. Tepat saat itu seseorang mendobrak pintu depan. Soren langsung berdiri. Di luar ada yang teriak. Dia nyuruh protagonis kita bawa Lucia dan sembunyi di lantai atas. Soren bergegas ke pintu. Bocah ini sadar dia nggak bisa berbuat banyak karena Soren jelas lebih kuat darinya. Jadi dia langsung lari ke atas, bawa Lucia yang masih ngeblank sama situasi. Di luar Soren nanya Alicia ada apa ini? Dia bilang, sekumpulan orang aneh menerobos rumah mereka dan coba tebak siapa, si Damien teriak. Kalau sang Kapten Soren punya tamu spesial. Soren nanya ngapain mereka di sana. Apa mereka menguntitnya? Damien jawab kejam banget ngomong gitu ke atasannya sendiri. Soren harusnya jaga omongan, tapi Soren ngegas balik ini rumahnya dan terserah dia mau bawa siapa aja. Jelas, Damien nggak terima dan nanya apa, dia beneran mau nyembunyiin buronan. Soren malah nanya balik. Damien, lu pikir hukum dari kastil busuk itu masuk akal? Si aneh itu meluk kucingnya dan bilang, itu nggak penting. Sejak hukum itu dibuat kondisi, kastil jadi damai. Nggak ada yang lebih penting dari kedamaian. Di saat mereka debat, tokoh utama kita lagi di atas nyuruh Lucia diam. Dia ngintip dari jendela dan dengar Damien nyuruh mereka nyerahin buronan itu sekarang atau mereka bakal geledah paksa. Sang protagonis bergumam di kehidupan sebelumnya. Soren juga ngilang misterius. Jangan-jangan ini semua ada hubungannya sama si Damien. Miris banget tiap kali masyarakat jadi korup orang-orang kejam yang paling untung. Orang baik kayak Soren akhirnya dimanfaatin atau dibuang. Bocah ini sadar banget kalau dia tetap sembunyi. Dia bakal bawa malapetaka buat seluruh keluarga Soren. Jadi dia pamit ke Lucia dan nyuruh bocil itu tumbuh kuat buat melindungi ayah ibunya. Lucia mengangguk dan dia ngasih jempol sambil bilang dia ngandelin dia. Terus dia nyuruh Lucia sembunyi di lemari dan jangan keluar sampai mereka balik. Tepat saat itu pintu terbuka. Tentara masuk, gua kira dia bakal sembunyi tapi dia malah duduk santai menggambar sambil nanya ngapain Damien di sana. Soren muncul panik, nyuruh dia bangun biar nggak masuk angin sambil ngebatin syukur, alhamdulillah. Cerita kita berhenti di sini, pasti kalian gregetan pengen lihat lanjutannya kan? Sini temenin gue nonton gimana Xavier akhirnya lolos. Lucia nanya ngapain paman Damien di situ. Si rambut pirang jongkok nyariin teman kecil yang baru aja dia kenal. Bukannya tadi ada Lucia pasang tampang. Polos. Teman apaan sih Damien ngegas bilang dia lihat banget mereka berdua naik ke atas. Lucia ngeles palingan itu hantu. Terus dia akting ketakutan banget sama hantu dan Damien akhirnya nyerah. Gua kira dia bakal ngamuk brutal nebas leher orang, tapi serius ini Soren nyari mati ya. Dia malah nyamperin Damien sambil teriak lo. Udah ngancurin rumah gue. Dan lo pikir istri gue yang bakal beresin istrinya ikutan ngegas bilang jangan harap bisa kabur. Dan ajaibnya Damien nurut dong. Padahal sedetik yang lalu. Bukannya mereka yang diancam, Damien pasrah Lucia ngasih jempol ke Soren yang dibalas juga. Soren mikir, suatu hari nanti dia pengen ketemu Xavier lagi. Sementara itu, jagoan kita lagi kabur. Dia tahu Soren bakal paham kalau ngilang adalah jalan ninja terbaik. Dia harus buru-buru nemuin Charlene sama Tiffania, terus cabut pulang kampung secepatnya. Soalnya, sekarang ini, mereka masih percaya banget sama Xavier. Bakal selamat enggak nih? Yaelah mbak, dia pasti selamat kok. Dan si cewek malah senyum girang. Asli gue nggak mau punya teman model begini. Mereka cuma nongkrong nunggu di hutan tanpa usaha. Untungnya, setelah nunggu lama bocah,
kita muncul dengan muka tepar. Dan dengan begini, kita akhirnya balik ke kota Anzaf. Kuda kereta lepas dan mereka takjub banget lihat kota yang super gede ini. Warga pada kepo lihatin si rambut biru. Belum pernah lihat sebelumnya kan? Tapi ada satu orang yang langsung ngenalin dia. Mirip banget sama anak keluarga Benedict. Bukannya dia bocah yang hilang itu. Di warung pojok ada ibu-ibu lagi beres-beres, terus noleh sambil nyeletuk kota ini. Berisik amat hari ini. Namanya siapa ya, gue lupa anjir. Nah, teman masa kecil dari awal tadi lihat, jagoan kita lagi senyum bareng cewek lain. Dia angkat gaun kecilnya terus. Lari kegirangan berhenti di depannya manggil namanya, dan Xavier langsung mengenalin Cecily sambil bilang dia udah pulang. Kereta jalan Xavier ngasih pelukan kecil, megang tangannya dan bilang mau ngenalin duo rambut biru Charlene sama adiknya Tiffany. Cecily nyapa mereka berdua dan Xavier ngajak semuanya mampir ke rumah dia. Daun-daun berguguran dan angin bertiup. Ibunya duduk ngelamun mikirin Xavier. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ibunya noleh dan lihat bocah kepalanya gede banget berdiri di sana, gambarnya aja kocak parah sampai matanya. Hilang gua aja ngira itu hantu, tapi ternyata beneran manusia. Dia berdiri gemeteran nanya apa itu mainan kesayangannya. Pas sadar itu, anaknya dia langsung lompat meluk sambil nangis sementara. Xavier bilang kan udah janji bakal pulang. Tiba-tiba pintu kebuka, bapaknya muncul dan lihat si bocah kepala gede juga. Dia manggil bapaknya dan si bapak tiba-tiba mewek tanpa aba-aba. Semua orang nangis berjamaah deh. Pas lagi pada senang Tiffany nyeletuk kangen ayah ibunya juga. Kayaknya dia anak yatim piatu nih. Bapaknya Xavier langsung meluk dia dan bilang bakal selalu ada buat dia. Terus Xavier bilang udah dong mak nangisnya. Sini aku kenalin sama duo rambut biru. Ini Tiffany ya rambutnya biru kinclong kan. Terus yang satu lagi ini, kakaknya Charlene. Bapaknya nyapa bilang mulai sekarang anggap aja dia kakak tertua. Xavier cuma mikir umur bapaknya ketuaan deh buat jadi kakak. Mereka asik ngobrol sementara Cecily di latar belakang. Cuma nontonin seneng Xavier selamat, tapi sumpah gue nungguin hal gila nih, semuanya kelewat damai. Dimana plotnya malam tiba dan Charlene pamit mau pergi, dia masih punya banyak urusan. Hidup, tapi aura jagoan kita mendadak suram. Dia nggak mau kehilangan Charlene sekarang, jadi dia maksa mereka berdua tinggal aja dan mending bareng-bareng daftar. Jadi prajurit cadangan buat kesatria, kekaisaran. Lanjut bab berikutnya ada yang minta tolong Xavier mindahin lemari dan dia seneng banget. 3 tahun berlalu super cepat. Sejak jagoan kita tahu kalau mereka berdua nggak punya keluarga, dia ngajak mereka tinggal bareng. Sekarang mereka lagi persiapan akhir seleksi ksatria, pindah adegan ke Kastil Bonnie. Ada 2 bocah cewek lagi lari-larian. Sana sini. Ternyata Tiffany sama Cecily lagi asik main. Umur mereka sekarang 11. Kayaknya semua orang tinggal serumah deh, entahlah gue juga bingung. Bapaknya nyuruh mereka berhenti lari-lari. Nanti jatuh gigi rontok. Xavier lagi bantuin ibunya angkat kardus. Dia bilang, dapat info dari teman bapaknya, yang mantan wakil kapten ksatria katanya bakal ada sistem latihan khusus. Buat bangsawan 2 bulan lagi. Xavier buka jendela lihat kota yang sibuk terus nanya menu makan hari ini. Dia manggil Erd yang badannya super gaban. Untung aja ada dia buat. Nyeimbangin porsi anak kecil di cerita ini, Erd nyuruh Xavier kalem dikit. Tuh bocah latihan mulu tanpa henti mau lagi makan kayak tidur kayak. Xavier malah bilang dia harus. Jadi sekuat mungkin secepatnya Erd bilang, langkah pertama buat kuat itu bersyukur sama kehidupan. Anjay filosofis banget. Dan karena ini, pertama kalinya Erd datang ke kota dia disuruh jalan-jalan keliling Bonnie. Tapi Xavier nolak. Faktanya dia hafal banget tempat ini melebihi siapapun. Kota ini kelihatan cakep di luar tapi aslinya diperas habis-habisan sama para bangsawan. Dia nyuruh Erd cepetan karena katanya Erd lagi murung. Kangen teman masa kecilkah, dia bilang, enggak, Cecily pasti segera muncul kok. Bukannya dia yang bikin ramuan itu. Lo sama gue pasti ngerasa hal yang sama kan? Ada cewek bikin ramuan atau gue yang halusi fix amnesia. Tiba-tiba adegan pindah ke kastil. Seseorang nyeduhin kopi sambil ngancem kalau gagal seleksi nyawa melayang. Dan tebak siapa? Klaus Buset nih bocah masih hidup. Dia mau jawab sok asik, tapi mendadak gagap dan bapaknya langsung ngegas mental tempe banget. Mana rasa percaya dirimu? Tahu nggak berapa banyak duit buat bayar guru latihanmu? Klaus dengan kikuk bilang dia pede kok. Masa sih? Tapi dengan rambut sapu ijuk gitu gue.
Nggak percaya blas. Terus dia manggil bapaknya nanya ada apa. Klaus minta dimasukin ke tim latihan khusus. Bapaknya dengan sayang-sayang matamu bilang, hal sepele gitu nggak usah. Dilaporin ke dia. Suruh aja Mikoela yang nyiapin semuanya. Mikoel asli, kocak banget cowok namanya Mikoel. Klaus ngucapin makasih terus pamit keluar. Bapaknya bergumam tuh anak emang bener-bener berubah drastis. Mikoel setuju pertumbuhannya bagus, tapi bapaknya ngerasa Klaus jadi kelewat kalem. Dia emang berkembang tapi masih jauh dari sifat bangsawan sejati. Bapaknya tahu tuh bocah sok nyembunyiin fakta kalau dia suka main sama rakyat jelata. Emang dilarang ya di keluarga ini. Mikoela nyoba positif bilang paham cara warga kota bertahan hidup itu hal yang bagus kok. Bapaknya setuju, tapi yakin ada alasan lain. Klaus nyuruh ksatria berhenti ngikutin dia, tapi mereka ngeyel, cuman jalanin perintah. Klaus pamer bilang, nggak ada satupun orang di kota Boni yang berani nyentuh dia. Ksatria bilang ya, udah, kereta disiapin. Tapi Klaus nyuruh berhenti. Dia mau jalan kaki dan harus sendirian, soalnya kalau pakai kereta yang mewah pasti bakal ketahuan tujuannya. Buset nih, anak tingkahnya aneh banget. Dia senyum bilang, udah 3 tahun sejak dia ketemu orang spesial itu. Dengan wajah sumringah, dia bilang, nggak sabar buat ketemu. Sang penyelamat yaelah drakor banget. Kayaknya dia dapat surat yang bilang penyelamatnya udah sampai di kota. Jangan-jangan Cecily yang ngasih tahu ia kali kan? Bentar, bukannya dulu. Dia mau beli Cecily pakai 3 koin emas ajaib banget. Pertemanan mereka masih utuh. Yang kocak Klaus ngerapihin rambutnya sok ganteng biar bisa ngasih kesan terbaik dan berterima kasih buat semuanya. Dia nyamperin karakter utama dengan penuh semangat. Penyelamatku karakter utama kita. Cenggok lu siapa? Klaus kaget. Hah? Ini gua Klaus Xavier. Cuma melongo diam. Bentar ha? Sumpah, gua nggak kenal lo. Klaus langsung dapat ide. Tiba-tiba dia ngacak-ngacak rambutnya balik badan terus teriak. Beraninya gembel ini nggak kenal gua dalam sedetik. Karakter utama langsung ngenalin si orang kayak bodoh itu. Dan si bocah bilang iya. Tiba-tiba jagoan kita narik pedang gedenya. Nah itu dia. Kalian pasti mau lihat kelanjutannya kan? Sini kumpul. Kalian siap lihat orang paling gengsi sedunia tiba-tiba tobat. Si Klaus salah tingkah bilang kalau dia udah berubah drastis. Tapi tentu saja MCE kita skeptis parah. Nggak ada orang yang berubah cuma dalam hitungan. Beberapa tahun. Klaus bersikeras. Suruh tanya Cecily karena mereka rajin saling kirim surat. MC kita baca sekilas lalu bergumam. Wah, ternyata Cecily beneran nulis surat buat dia. Kalau dia mau ngomong sama kamu, oke, aku percaya. Beres. Klaus langsung lega dan detik berikutnya dia berterima kasih sambil bilang, MCE adalah penyelamat hidupnya. Dan mulai sekarang, sampai kapanpun dia bakal manggil dia kakak. Dia langsung lari dan memeluk MC bilang, kalau dia udah nunggu-nunggu hari ini tiba. Kalau butuh bantuan apapun tinggal sebut aja. MC kita tanpa basa-basi langsung bilang. Hal pertama yang harus dia lakuin adalah lepasin pelukannya. Klaus mundur. MC lalu bertanya, jadi ada apa ini? Kemana pelayanmu? Klaus menjawab kalau dia sengaja menyuruh semuanya pergi. Biar dia bisa dapat ketenangan. MC membalas, terserah deh tapi kalau ada yang lihat tempat ini bakal langsung rame. Jadi cepetan masuk sana. Klaus langsung kegirangan kegatelan dan MC menyuruhnya bersyukur karena dapat kesempatan emas mampir ke rumah kakak. Klaus lari sana-sini super heboh sementara MC membatin kepusingan. Nggak masuk akal, pasti ada orang yang sengaja pakai sihir aneh ke anak ini sampai dia bisa berubah drastis begini. Lalu dia ketemu orang tua MC. Klaus langsung membungkuk hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang hampir dimakan oleh monster ajaib. Bapak ibunya masih kebingungan parah sementara MC cuma nyuruh mereka buat cuekin aja. Orang ini agak gesrek otaknya. Klaus menyahut sedih. Kakak ini ternyata benar-benar tidak bisa menghargai rasa terima kasih ya. Bapaknya mikir heran sejak kapan anaknya jadi kakak orang dan ini bocah siapa. Lalu Tiffania muncul bawa teh buat Klaus dan MC kita. Nyuruh dia berhenti pasang mata berbinar-binar najis begitu. Terus stop juga panggil kakak. Panggil nama asli aja. MC mikir, ini pertama kalinya dia lihat seorang bangsawan aneh begini ada yang enggak beres. Lalu Klaus membocorkan kalau dia juga bakal ikut pelatihan khusus. Jelas dong kasus dia sih masuk lewat jalur ordal bukan murni. Karena bakat. Tapi dia janji ini terakhir kalinya dia pakai ordal. Dia mau jadi kuat.
supaya bisa meraih masa depan pakai usahanya sendiri. MC teringat gimana rahasia umum, bilang sebagian besar. Ksatria itu bangsawan karena mereka main suap dan pakai koneksi. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat damai ini bukan masalah besar. Tapi ketika perang pecah bangsawan malah berkhianat dan kabur dari kota. Saat itulah kelihatan betapa bahayanya sistem ini. Tentu saja masih ada ksatria dengan tekad murni tapi sisanya cuman parasit. Klaus bilang MC mungkin nggak percaya. Tapi dia udah introspeksi diri soal semua yang terjadi 3 tahun lalu. Xavier terkesan. Dia benar-benar kelihatan udah dewasa. Terus tiba-tiba Klaus ngelaporin ayahnya sendiri bilang kalau dia punya firasat. Bapaknya lagi merencanakan hal busuk, tapi karena nggak percaya sama anaknya dia bungkam. Klaus coba menyelidiki tapi sialnya dia nggak nemu apa-apa. Xavier cuma merhatiin diam-diam agak. Bingung mau ngomong apa. Lalu Klaus berdiri tegap dan bilang, mau putus hubungan sama keluarga Klaus. Tunggu, aku kira Klaus itu nama depannya ternyata Marga. Tapi ya udahlah, biarin aja begitu. Pokoknya, MC bilang berhubung hari ini nggak ada siapa-siapa di rumah dia mau manfaatin waktu luang buat pergi beli alat tulis belajar, melihat keramaian pasar dan semua stan yang buka dia ngerasa aneh. Di kehidupan sebelumnya tempat ini hancur total cuma dalam satu serangan iblis, karena ujian udah deket banyak orang jualan buku isinya. Tips lulus jadi ksatria, ada juga yang jualan pedang. Pembeli bodoh mikir, itu item dewa padahal MC membatin enggak semua sadar kota ini udah busuk. Kapan? Orang-orang pada sadar. Mungkin udah sadar tapi milih tutup mulut. Ya aku juga nggak notice tuh sih. MC pergi ke toko tas kecil dan tanya harganya. Si penjual bilang 15 koin dan MC minta 2. Tapi tiba-tiba ada ribut-ribut di belakang. Seorang wanita teriak tasnya dimaling. MC mikir malas. Ah cuman, copet tas. Aku nggak perlu ikut campur biar yang lain saja. Tapi wanita itu nyungsep tragis. Anehnya nggak ada ksatria yang bergerak. Dia putus asa berteriak itu semua. Harta miliknya. MC menghela napas. Ya ampun, ksatria di sini beneran ampas semua. Dia bantu wanita itu dan menyuruhnya tunggu. Biar dia yang urus. Penjual pedang kasihan tadi jadi korban pertama karena MC langsung nyomot pedangnya sambil lari dan janji bakal balikin sebentar lagi. Dia udah di belakang si copet tapi masalahnya keramaian kota ini parah banget. Jadi dia lompat naik. Ke atas stand lari, di atas kepala kerumunan orang ngejar si copet. Katanya adiknya udah nunggu di rumah, jadi ini harus cepet kelar. Tapi kemudian dia lihat sesuatu, Klaus lagi. Di belakang copet nyiapin tinju api dan boom. Dia tembakin langsung ke punggung orang itu meledak hebat. Dia kegirangan teriak kena telak. Tapi raut wajah MC malah berubah. Karena dari balik asap copet itu, keluar tanpa lecet sedikit pun. Dia ngejek lucu juga, ada penyihir api di sini. Klaus membalas orang ini, lumayan bisa nahan serangannya tapi jangan harap bisa kabur gitu aja setelah nyopet. Kalian mikir hal yang sama kan? Gimana bisa bocah egois tiba-tiba berubah jadi pahlawan buat lindungin orang lain? Mungkin 3 tahun itu cukup. Tapi si copet ngeluarin jam tangan, mirip Beyblade, nekan 2 tombol sekaligus dan nembakin bola api ke Klaus. Klaus menghindar, tapi serangannya mengarah ke hal paling pasaran di dunia ini. Ya, seorang gadis kecil yang hampir mati lagi. MC datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Kirain dia bakal bikin pelindung. Dia melempar anak itu ke ibunya, nyuruh dijaga baik-baik, sementara dia sendiri kaget. Copet ini penyihir, tapi ternyata dia cuma ampas yang ngandelin alat sihir. Klaus murka bajingan ini pakai sihir buat nyuri, sungguh memalukan. Dan ya, di cerita ini isinya bola api melulu. Klaus ngelempar satu lagi. Kelihatannya tingkat menengah. MC antusias mau lihat gimana copet itu lolos. Ledakan lagi. Yah, dia kabur pakai cara klasik. Tinggal lompat ke samping gaya Naruto banget. Terus Klaus mulai ngeluarin serangan beruntun super cepat. Sumpah dia udah kayak klan Uzumaki. MC makin terkesan dan membatin kali ini Klaus menang. Klaus nembakin ledakan raksasa kayak bola arwah. Si copet aja sampai shock. Klaus bisa-bisa ngehancurin setengah kota pakai ini. Klaus bilang udah telat kalau baru mau ketakutan sekarang. Tapi ekspresi si copet berubah. Dia pamer jam Beyblade-nya lagi dan bilang sayang banget Klaus harus ngelawan alat ini. Klaus menembakkan ledakannya dan si copet nekan 2 tombol. Sambil ketawa serangan itu nggak bakal mempan.
Ledakan super besar itu nabrak dinding sihir, lalu memutar. Serangannya nggak cuma berhenti, tapi putar balik. Dan melesat balik ke arah Klaus. Tuan muda malang itu kaku ketakutan nggak tahu gimana cara kaburnya. Bola api maut itu mengincar wajahnya. Tapi tenang aja MC kita turun tangan. Dia pasang badan di depan ledakan pecah dan sebuah tangan menyibak kobaran api. MC kita berdiri santai pamer aura gila. Klaus terharu kakaknya datang. Sementara itu si copet kebingungan parah. Gimana bisa bocah ini nahan serangan pakai tangan kosong MC kita dengan gaya preman berucap jam tangan yang menarik. Terlalu berharga buat dipegang seorang maling. Jadi serahin sini. Sebelum dia sempat bereaksi, MC melompat nanya apa jam. Itu bisa nahan tebasan pedang juga. Si copet nekan tombolnya lagi dan ngeledek kalau bocah ini harus ngerasain sakit dulu biar paham beda level mereka. Jam pemantul rupanya nggak cuma nangkis sihir. Sebuah tornado raksasa terbentuk menelan MC kita mentah-mentah. Tapi MC bahkan nggak peduli si copet ngoceh apa. Dia cuma mau ngelut item itu. Sesaat dia kelihatan menghindar di udara, tapi serangan lain datang dari bawah lalu dari belakang. Gila, dia memijak. Tebak apa yang bakal kita lihat sekarang? MC memijak angin musuh melesat bak peluru. Oh iya lupa, dia punya kekuatan si wanita cantik. Lewat teknik angin badai dia. Sini ikut gue lihat aksi gila ini. MC kita berbalik dan bam pedangnya udah nempel di muka si maling. Jam tangan jatuh. Klaus bersorak kegirangan bangga banget sama si abang terkuat. Dikasih pedang raksasa di depan muka si pencuri gemetar hebat. Gak berani gerak sama sekali. Xavier dengan santai bilang, "Oke lu kalah, balikin semua barang curiannya atau gue tebas leher lu." Maling itu sempat ragu sejenak dan Xavier ngancam gak akan ngulangin omongannya lagi. Si cowok langsung mohon-mohon, "Tunggu bentar nih, ambil aja barang gue. Cuma ini yang gue punya sumpah." Tapi MC kita malah melemparnya gitu aja dan membalas, gak serahin alat sihir itu. Pencurinya mulai nangis bombay. "Jangan gue susah payah nyuri ini. Tegak banget lu nyuri dari gue." Xavier cuma bilang, "Lu yang nyuri duluan kan? Ya gue curi balik lah." Si maling protes, "Lu kan pendekar pedang, ngapain butuh alat sihir segala sih?" Tapi Xavier bilang dia kesini bukan buat ngobrol. Serahin. Sekarang atau dia rampas paksa. Takut mati si maling akhirnya nyerahin alat itu sambil minta maaf. MC kita nyengir, "Bagus. Sekarang waktunya lu bayar dosa di penjara." Tiba-tiba seorang penjaga. Kalian pasti hafal klise ini kan? Penjaga tiba-tiba muncul dan nahan si maling. MC kita cuman ngebatin dasar penjaga gak guna munculnya pas urusan udah kelar doang. Pro banget kalau soal numpang nama. Di sisi lain, Klaus heboh berterima kasih karena diselamatin layaknya pangeran. Padahal Xavier bilang, Klaus cuma hoki. Dia ngincer maling itu murni demi ngambil alat sihir keren tadi. Tapi sebelum itu mereka berdua harus balikin barang ibu-ibu yang dicuri tadi. Kirain yang dicolong tasnya ternyata sebuah kalung. Si ibu cerita kalau kalung itu murni buatan tangan suaminya. Dan dia jadi emosional banget pas ngucapin terima kasih. MC kita santai aja cuma pesen biar si ibu lebih hati-hati. Sementara itu, Klaus terus-terusan natap Xavier pakai mata yang berbinar-binar. Itu, bocah ini udah terobsesi parah asli. Tapi apa yang bakal terjadi sama dia nanti, Klaus bisa aja mati kan? Kayak ada musuh yang ngebunuh dia biar MC kita ngamuk brutal. Menurut gue pribadi sih, plot kayak gitu bakal jauh lebih epik. Lanjut MC kita pamit mau beli sesuatu buat adiknya dan nyuruh Klaus pulang. Tapi dasar bocah keras kepala dia malah ngekor. Tetap dengan mata berbinarnya itu. Nah pas mereka jalan ada sosok misterius yang ngawasin dan nyeletuk gak nyangka anak pria itu malah jadi pahlawan jalanan. Terus siapa sih anak kecil di sebelahnya itu? Nah ini dia bagian yang bikin kita berdua makin penasaran. Jangan lupa kasih like biar Mamoru semangat bikin konten, nyalain loncengnya. Dan sampai jumpa di kelanjutannya.